Halo, halo. Welcome. Halo tahu goreng. Welcome, welcome. Entar. Aduh, gua pilek lagi. Arsen, halo. Aduh. Gue lagi pilek. Halo, Semar Mendem. Gak suka nginang. Nginang tuh apa? Halo, under 7 minute, welcome. Izin mau keluar dulu. Oke, kenapa harus izin ke gua? Keluar tiga keluar, tolonglah. Kenapa izin? Kenapa harus izin? Kan mendingan gini deh. Ada. Nah. Nginang tuh rengginang. Oh, enak sih. Asin-asin gitu kan. Halo Bang, sapa aku? Halo Gavin Sani. Welcome. Elo. Siapa aku bang? Sudah disapa loh. Rengginang enak kok. Harusnya. Gue nggak tahu sih apa gue pernah makan atau enggak gitu. Dia kan kayak apa sih, kayak kerupuk gitu ya, tapi dari beras nasi ya atau apa gitu. Iya kan. Nah kayaknya sih gue pernah, kayaknya asin-asin gitu kan, enak tau. Yang crispy itu enak banget. Emang kenapa dengar rengginang? Ada apa? Ada buat kah? Lah bukannya jagung ya? Iya kah? Gue nggak tahu sih. Mungkin pernah, tapi itu gue mungkin nggak tahu gitu apa namanya gitu kan. Mungkin pernah. Harusnya sih enak. Ya sesuatu yang garing-garing tuh enak nggak sih? Makasih udah disapa. Ya udah, baiklah. Dih, cuman disapa doang langsung pergi. No. Ada. Ya udah, kalau mau pergi ya udah pergilah. Pergilah dalam damai. Emang kenapa dengan rengginang? Apa trauma kah? Trauma buka toples. Toples Kongwon kah? Tapi sejujurnya gue lebih suka ini sih, lebih suka yang crispy gitu daripada Kongwon. Kalau Kongwon tuh gue milih yang ini loh, yang pretzel yang kayak apa, kayak simpulan tali gitu, itu enak, gue suka. Tapi kalau yang lain-lain gue kayak gue mikir-mikir deh, kadang-kadang mau kadang-kadang enggak, karena manis, aku tak suka manis. Jadi segala sesuatu yang asin-asin tuh enak. Nah ini internetku tuh aman kan ya harusnya. Karena aku sambil kerjaan. Kalau ada obrolan yang pengen obrolin, tapi jangan apa, kalau sesuatu hal yang gue tahu gue bakalan jawab, tapi kalau misalnya nggak tahu ya sorry to say lah. Aduh. Aduh, lagi pilek-pilek gimana gitu, nggak enak. Kadang kambuhan, kadang enggak gitu. No, I'm not a student. I'm a ghost. A ghost? No, goodbye. Hah? Gimana?
Tapi ngomong-ngomongin soal hantu, anjay, enggak sih, gue nggak takut. Kalau di real life mah ya udahlah, gue nggak ganggu mereka, mereka nggak bakal ganggu gue gitu. Kecuali yang memang pada dasarnya pengen numbalin orang, ilmu hitam atau apa gitu-gitu kan, kayak kuyang atau apa sih, santet dan lain-lain, ya udahlah gitu. Tapi kalau kayak penampakan atau apa gitu itu ya udah sih gitu. Nah, lu cuma numpang lewat aja, tak sengaja keliat, ya udahlah, tapi jangan ganggu gitu. Gue nggak ganggu elu. Dan jahil itu aja. Nanti digaplok sama ini Tuhan. Manusia lebih menyeram tau. Gara waifuin suatu apa cara anim, aku jadi gak takut hantu. Waduh, cara anim yang hantu apa tuh? Ini siapa sih yang namanya tuh yang Hanako apa sih, Hanako ya, yang hantu di WC itu loh, Hanako, iya kan, Hanako kan, lupa namanya apa itu. Kan juga cerita tentang hantu WC Jepang sih, tapi di kita mah yang ada Kunti-chan. Kunti-chan, Miss K-chan. Ada sih ada sih VTuber yang ini, cuma udah graduate kalau nggak salah ya. Yang ininya carnya Kunti gitu. Hanoko bukannya mata ya? Nggak tahu. Perasaan kok yang itu deh, yang hantu WC nggak sih? Yang hantu WC itu, hantu WC Jepang. Iya, Hanako-san. Hantu toilet dari Jepang tuh, Hanako-san. Ada tapi filmnya yang bocil cowok itu loh. Tapi gue nggak nonton ya, gue nggak nonton, tapi banyak yang fans, banyak yang suka. Terus ada ya teman gue ada yang cosplayin juga sih. Gitu. Soalnya itu terkenal itu Hanako-san. Nah tapi kalau sisa-sisanya sih gue nggak tahu ya. Ya anime yang mana gitu ya ada ini. Terus sama ini tau yang apa Natsume Yujincho itu juga. Terus gue pernah nonton yang apartemen hantu gitu ya, lupa gue, pokoknya ada juga itu juga seru kok animenya, tentang rumah yang isinya ya dikelola sama pokoknya ditinggali sama hantu gitu lah. Gue lupa apa judulnya, gue cuma nonton aja. Aduh gitu. Natsume. Malam kah? Halo Fajar Nugraha, welcome to my stream. Lagi ngomongin soal anime bertema hantu. Kalau yang serem ya yang itulah, yang gore. Terus sama yang apa sih, aku lupa. Amnesia The Bunker itu. Yang mana tuh? Halo Ryoda Kamazu, welcome to my stream. Ini dari kemarin nih suka bener stiker-stiker biru ini ya, kesel gue liatnya. Amnesia The Bunker mah game, gue tahu tapi gue nggak main. Gue pernah bikin thumbnail buat itu bosku, dan dia kan mainin itu Amnesia The Bunker kok nggak salah ya. Udah sampai tamat kok nggak salah dia mainnya. Nah gue udah nggak tahu lagi itu, gue nggak nonton. Natsume seru gak? Bukan Natsume Yujincho yang dia ada berapa season sih sekarang, yang pernah openingnya dinyanyi ending ya atau opening gitu dinyanyiin sama ini Aimer. Hantu paling serem ialah badut merayap. Emang ada ya? Gue nggak tahu sih. Gue taunya it. It. Ya tapi serem sih, tetap serem sih. Pokoknya aneh lah kalau yang merayap gitu tuh kayak gitu. Halo Kuro, halo MC Yanur, welcome. Yang merayap gitu tuh lebih ke kayak jijikan gak sih? Kayak iya apa sih gitu. Apalagi yang kepalanya kebalik gitu kan. Kayak apa sih? Kayak laba-laba jadinya. Laba-laba jadi Spider-Man.
Ada di SpongeBob badut merayap. Hah, emang ada? Emang ada episode itu ya? Ya mana sih, episode yang mana sih? Kayaknya nggak ada episodenya untuk yang ini deh. Kayaknya baru-baru deh. Soalnya yang ingatan gue nih, ingatan aja. Di ingatan gue tuh SpongeBob nggak ada sih nih itu. Kecuali yang itu yang pas lagi syuting itu. Tunet. Syuting yang bener cowboy itu. Yang semua dipecat kecuali itu badut. Episode yang paus kejebak di wahana bermain. Oh, nggak tahu gua. Berarti itu udah baru-baru itu kayaknya. Yang merayap kuyang. Hah? Kenapa merayap kuyang? Sejak kapan? Oh, dia merayap. Oh, dia terbang, Bang. Weng. Ngapain dia merayap kalau dia bisa terbang? Merayap kan butuh apa? Butuh tempat menempel. Kok terbang langsung sing anjay. Kan mesti cepet, Bang. Set anjay gitu. Kuyang leak tuh. Yang pokoknya yang ilmu-ilmu hitam inilah yang buat nyari tumbal-tumbal gitu kan mesti cepet ya, sat gitu, nggak bisa merayap mah cuma buat ngerjain doang biasanya, bikin mimpi buruk doang. Anjay, pakar perhantuan. Kadang nggak pernah lihat mah, gue coba pernah sekali yang ini doang, yang gue tuh gak sengaja ngeliat tapi ini wujudnya masih wujud keluarga aja, masih oke lah gitu, kayak ya udah sih gitu, mungkin dia apa ya, ya udahlah gitu. Kalau kalian mau nonton, gue kayaknya pernah cerita di itu horor horor di Tanah Kalimantan itu, aku pernah cerita satu segmen serius gitu. Jadi ya jangan sampai gue lihat sih. Serem juga. Apa nih, lebih serem hantu kosmik gua nggak tahu dah, ekstraterestrial kah, apa sih nama itunya tuh ya, setahu gua tuh ekstraterestrial gitu, bla bla bla. Nggak sih, gue lebih takut sama manusia sih. Manusia tuh lebih setan daripada setan. Masalahnya setan aja tugasnya cuma menghasut doang, sedangkan manusia tuh bisa membunuh, bisa menjatuhkan orang lain, bisa menyiksa orang yang random gitu demi kepuasan pribadi. Nah, itu lebih setan dari setan tuh kata gue. Pendapatku hantu yang paling serem itu Poci. Ya, karena kan kaitannya dengan ini kan, kayak kita diliatin wujud kematian gak sih? Terus juga kayak tahu katanya kan memang kayak lembek-lembek gimana gitu kan. Belum lagi kan mukanya kadang kan kayak yang hancur gitu-gitu. Itu serem sih. Memang sih serem sih pocing tuh. Apalagi kan sebenarnya bukan lompat, tapi melayang dia. kayak guling terbang aja gitu ya. Iya, poci yang ngejar tuh serem tau. Bukan lompat, kalau lompat mah kita tinggal sengklak aja, sengkak di selengkat gitu kan. Biar dia jatuh. Tapi masanya tuh dia bukan kayak gitu, bukan kayak di film loncat-loncat, terbang. Soalnya nggak tahu ya bener atau enggaknya, temen gue tuh di sliding. Iya, di sliding dia song. Adios gol sis. Masa diterbang, Bang, bukan kayak gitu, bukan kayak di film, serem. Soalnya teman gue tuh pernah nggak sengaja, dia kan jadi kan pas lagi apa ya, retret ya, apa sih sebutannya tuh, kayak ke villa gitu bareng-bareng, pokoknya kegiatan kampus lah gitu, ke villa. Terus dari jendela atas tuh malah apa, dia tak sengaja lihat di dekat pohon itu, di hutan lah pokoknya kan, tuh ada kayak putih-putih gitu. Tapi kan padahal kan masih ada orang-orang di bawah nih, maksudnya masih ada yang apa ya, masih ada inilah orang di bawah. Pas ditanya katanya nggak ada tuh putih-putih, katanya dia lihat dari atas di dekat pohon gitu ada putih-putih.
Wah sih serem sih kataku sih. Tapi melayang kayak melayang gitu. Ih, gue sih gak mau ya. Amin amit, amin amit. Jangan dah. Biasa mode kreatif gak asiknya. Iya bang, mode kreatif dia Cok. Meninggal. Dikejar yang ada nih. Serem. Bedon si pocinya setinggi tiang. Iya ada yang kayak gitu kan. Ada yang setinggi pohon, setinggi tiang. Kayak gitu-gitu kan. Itu kayak what the hell. Ini kan Titan versi Indonesia anjay. Gitu. Tapi serem sih. Beast Titannya ntar ini. Beast Titannya ntar si apa Mr. Black anjay. Genderuwo. Beast Titan kan dia kan, Beast Titan. Kan berbulu kan, terus gede kan, hitam lagi. Na 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 na. Tapi serem sih memang. Sadar nggak beda negara beda juga hantu? Iya pasti. Kayak apa? Zombie nggak usah ini nih, nggak usah apa? Kalau White Lady masih, tapi beda sebutan aja. Kalau di barat kan bilangnya White Lady. Kalau di apa? Kalau di sini kan bilangnya Miss K, Kun Kun. Kalau di apa? Di Malaysia bilangnya Pontianak. Nama kota tuh, nama kota gue tuh. Iya tapi sebutannya Pontianak. Makanya mungkin orang tuh kayak kaget, hah Pontianak, nama kota gitu. Padahal bener, namanya Pontianak. Gitu. Nggak usah jauh-jauh deh. Beda-beda tempat namanya apa nama kuyang itu kan beda kan. Kalau di Jawa atau di mana gitu kan sebutannya palasik. Kalau di sini kan bilang kuyang. Di Bali kan bilang leak. Kan sama tapi. Maksudnya masih sama-sama yang penganut ilmu hitam yang ini tumbalin kayak janin-janin gitu bla 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 gitu yang melayang aja udah gitu. Intinya orang yang belajar ilmu hitam terus kepalanya inilah lepas gitu lah dari badan. Nah itu kuyang tuh atau palasik atau leak. Tiap daerah aja kan beda penamaan. Terus ada yang apa sih kemamang itu yang kayak apa yang kepala apa yang kelapa gitu itu kan juga sama. Tiap daerah apa sih ada beda sebutan aja. Walaupun sama mungkin artinya gitu. Kalau yang beda ini kan paling kayak Sadako gitu-gitu kan kayak di Jepang kan Sadako. Apalagi ya? Hantu apa lagi sih? Banyak ya dia apa teke-teke lah, apalagi tuh. Ya banyak lah pokoknya. Terus yang ada hantu yang payung itu kan, ada hantu yang apa? Pokoknya kalau di Jepang tuh kebanyakan ini sih kayak benda-benda apa ya pokoknya benda-benda segala macam tuh bisa ada rohnya gitu loh, bisa jadi media buat jadi hantu gitu kayak gelas apa pecah kan udah dibuang itu ntar ada jiwanya gitu tapi sebutannya apa ya yokai gitu ya atau apa gitu lupa. Di webtoon ada sih ada yang nyeritain soal itu sih apa sih namanya tuh lupa aku. Seru sih. Gue kalau misalnya kayak horor-horor gitu, gue baca ini webtoon Kemala sih. Malah bagus. Siren Head kah? Siren Head mah ini creepypasta. Bukan hantu. Itu creepypasta itu. Beda. Kayak jatuhnya tuh kayak ini loh. Kayak Pipehead, terus tuh apa tuh namanya lagi? Yang apa yang prosotan itu tuh nggak tahu tuh namanya apa itu kan juga ada creepypastanya semacam itulah. Iron Head nggak beda tapi bisa jadi sih ada kan siapa tahu kan di hutan-hutan kan ninu ninu gitu tau-taunya ternyata Iron Head anjay coba periksa di tempat kamu kalau ada ninu ninu. Oh ya kak, pernah ngalamin mimpi tapi susah bangun? Pernah. Beberapa kali sih.
Tergantung ya, maksudnya susah bangunnya itu karena apa, mimpinya bagus atau mimpinya jelek, kayak terjebak gitu. Maksudnya kayak rep-rep gitu, rep-rep apa sih, ketindihan tuh. Aku pernah sih, aku nggak pernah, aku gue pernah. Dan itu nggak enak, demi apapun itu nggak enak. Dan jangan sampai, jangan sampai mengalami, soalnya itu nggak enak. Apa ya? Kayak nggak tahu sih apa sih namanya, rep-rep tuh jadi tuh kayak setengah sadar setengah enggak gitu, antara lu kayak mimpi dan beneran gitu loh. Soalnya gue tuh yang pernah itu, jadi tuh dulu pas gue masih tinggal di Bekasi ya, pas masih kuliah gitu, pas covid lah itu kan, gue kan tidur tuh kan, tidur ya udah gitu, gue tidur terus tak lama tiba-tiba, itu baru tidur loh, baru tidur. Ya aku pernah terjebak, aku tinggi ketemu kayak saking bagusnya gak bisa bangun dah, di si paling ketemu gua dah. Intinya tuh apa ya, jadi tuh gue tuh pernah mimpi kan, lebih ke erep-erep sih, jadi kayak ketindihan gitu. Gue tuh dengar suara kayak tembak-tembakan perang gitu loh. Gue nggak tahu ya itu mungkin apa, nggak tahu karena guanya kecapean apa gimana gitu, tapi kalau tidur lagi kan habis bangun tidur lagi, maksudnya nggak yang nunggu dulu gitu loh, tidur lagi pasti ketindihan lagi kayak gitu. Habis habis dari yang gue denger yang perang itu, ya gue denger apa sih namanya, kayak kayak tahu nggak sih, kayak dihantam gitu loh, kayak badan nih dihantamin. Pernah lihat episode ini nggak sih, episode apa sih namanya, yang film yang 4 episode itu, gue lupa lagi, gue sering suka lupa nama itu film gore itu, anime gore itu. Apa ya, bentar. Yang ada gamenya itu loh. Nah itu gila, itu nggak enak sih. Iya, capek 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 bener, capek banget. Apa sih nama yang anime itu tuh? Ntar, gue lihat dulu. Gue lupa nama animenya apa. Itu nggak enak banget. Demi apa, kayak capek gitu. Abis itu gue bangun, terus duduk lama dulu, baru gue tidur. Nggak berani gue tidur lagi. Harus tidur apa? Harus ini dulu. Harus istirahat apa? Harus bangun dulu bentar gitu. Oh ya, corpse party. Kan ada tuh corpse party, kalau misalnya kalian pernah nonton corpse party, adegan yang dimana ada apa, ada hantu bocil yang kepala apa, hantu bocil dua, terus kan dia tuh nabrakin ini ya, nabrakin salah satu apa, salah satu murid yang itu, yang cewek itu nabrakin ke dinding. Nah kayak gitu, wah itu demi apa dah, tapi ya nggak sampai ke dinding sih, cuma kayak mau ditabrakin gitu aja. Wah itu sih capek banget. Gue cuma pernah 3 kali, 4 kali kayaknya, 4 atau 5 kali gitu ketindihan, tapi di tempat yang berbeda ya. Awalnya dulu pasti di Pontianak juga, sebelum pokoknya sebelum ini lah, sebelum kuliah itu ya, gue juga ini, gue pernah ketindihan. Dan itu gue dengar suara kayak anak kecil gitu, manggil-manggil, manggil-manggil ngajak main, kayak roh roh itu pengen ditarik gitu loh. Ih, berasanya ya, tapi nggak benar-benar real, cuma tuh itu ketindihan bener, cuma denger suara doang. Lu nggak bisa bangun, nggak bisa teriak. Wah gila sih kata gue sih, gue mendingan tidur mimpi apa, mimpi daripada ketindihan dah. Pusing pusing, nggak bisa bangun. Sampai sekarang nggak bangun deh, si paling nggak bangun dah. Terus sekarang ngapain dong? Masih di mimpi. Aduh, capek sih. Intinya jangan pernah merasa apa, jangan pernah ngerasain ketindihan dah. Kadang-kadang yo kai, halo dia belum. Intinya jangan pernah apa, merasain ketindihan karena nggak enak. Apa katanya, kayaknya seru deh ketindihan, bisa lihat hantu. Jangan dah, jangan. Masing-masing itu beda, ada yang memang lihat hantu, ada yang enggak gitu. Kayak itu cewek kan, iya jelas.
Aku bisa dibangunin temen dulu. Enggak sih, gue masih bisa bangun sendiri sih untungnya sih. Soalnya serem, kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Pengen teriak nggak keluar gitu. Mulus tenganga gitu lagi, serem banget. Nggak bisa bangun. Pusing, intinya kalian jangan pernah itu dah, pengen ngerasain itu, hal kayak gitu dah, serem. Soalnya kan ada yang memang ngerasain astral projection juga tuh, ketindihannya ntar kayak ngeliat yang aneh-aneh kan. Ya habis itu ada juga yang kayak gua gitu, yang kayak ngerasain kayak ada something gitu, kayak antara mimpi dan enggak gitu. Itu capek sih memang. Ini lagi bahas apa kayak itu, lagi bahas soal ketindihan sama mimpi. Kalau mimpi tuh gue pernah yang kayak yang sampai gue tuh kebangun nangis tuh pernah, kayak heartwarming gitu loh, heartwarming banget suasananya gitu kan. Ada juga yang gue tuh memang apa ya, mimpi yang memang sedih gitu ceritanya. Ada pernah yang gue tuh pernah jadi tuh mimpi 3 kali tapi di waktu yang berbeda, dan gue tuh ketemu itu orang sama gitu berkali-kali, maksudnya kayak di 3 kali mimpi itu tapi di hari yang berbeda-beda, dan gue tahu orang itu sama tapi pas udah bangun gue tuh nggak inget wajahnya tuh kayak mana. Nah itu gue pernah kayak gitu, kayak siapa sih dia gitu loh, betul kan? Nah kayak gitu pernah. Wah, aku pernah bangun ada yang basah. Apa tuh bang? Anjay, itu loh kan, atap tuh bocor gitu kan, terus basah. Ya nggak, ya nggak. Syukurlah nggak pernah kena. Nah iya, jangan sampai kepengenan ya. Semacam dejavu. Bukan dejavu. Gue mimpi tidur kan, tidur mimpi pertama nih, terus ketemu itu orang gitu. Terus habis itu besoknya entah kapan gitu, 3 hari berikutnya gue tidur malam gitu kan, tidur kan istirahat, mimpi yang apa, cowok iya sih, cowok yang sama lagi gitu, tapi gue tuh tahu itu sama persis, tapi apa ya, ya udah sih gitu, pas bangun nggak inget mukanya tuh kayak mana gitu loh. Habis itu setelahnya baru sekali lagi gitu, habis itu udah nggak pernah lagi kayak gitu 3 kali. Itu gue pernah. Ya gue nggak tahu itu ada pertanda apa atau gimana gitu. Kalau dejavu mah udah berkali-kali gue pernah, kayak kadang tuh gue lagi nongkrong nih di Discord kan, ngomongin apa bla 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 bla, kok gue dejavu, gue kayaknya pernah mimpi begini gitu. Sweet dreams. iya kan. Bener kan, ada yang bocor kan atap kan, bener dong. Ini anda ini ya, intinya gitulah. Gue pernah mimpi zombie apokalips beberapa kali gitu ya, nggak tahu sih, ini otak gue random aja gitu, kadang aja kosong nggak ada mimpi apa-apa. Tapi emang lebih bagus gue kosong sih, nggak ada mimpi apa-apa sih, daripada mimpi sesuatu gitu. Kadang-kadang kalau yang mimpinya terlalu heartwarming tuh bikin orang kayak kebangun tuh kayak nangis gitu loh, kayak gue pengen mimpi aja gitu daripada bangun di kenyataan. Enggak, gue jadi survivornya di situ. Enggak lah, gue nggak mungkin jadi zombie di situ. Gue jadi survivor di situ. Dengan cara gue masih bisa ngubah situasinya. Gue pernah mimpi kan, gue tuh udah mau dikejar sama ini nih, udah mau dikejar sama rombongan apa kan gue kan punya tim gitu kan, istilahnya kayak ada guildnya gitu lah, weh guild kan. Terus aku pernah mimpi apa tuh, tunggu gue cerita dulu. Jadi tuh gue pernah mimpi gue tuh punya guild kan, apa nih, Kai ultanya tanggal dan bulan apa, Kai gua tanggal 3 Oktober. Nah intinya gue tuh pernah mimpi gue punya guild kan, wah udah kayak dikejar rombongan itulah, rombongan zombie. Terus kan gue kan udah naik mobil tuh, udah perjalanan, waduh laptop gue ketinggalan, gue bilang gitu kan. Terus gue pikir
oh iya ya ini kayak cuma mimpi ya, udah gue ubah. Tut. Anjay, itu ada ting, ada laptop. Laptop gue nggak ketinggalan. Gitu, cuman abis itu ntar endingnya malah jadi aneh. Enggak, bukan gue pemimpin guild, intinya gue tuh di dalam guild itu lah gitu. Terus laptop gue tuh ketinggalan, ceritanya gue kan bawa laptop gue ketinggalan ini kan. Ya udah, gue ubah aja, tinggal ting ada tiba-tiba. Hehe. Terus sih kalau kayak gitu. Cuma tuh kadang-kadang kalau misalnya ngubah-ngubah gitu nggak enaknya itu ya kalau apa keubahnya ntar malah jadi makin aneh. Hebat kayak ngecip mimpi, gue sadar mimpi, iya tahu, bisa tahu, tapi biasanya tuh udah menjelang mau bangun, biasanya jam-jam 4. Tapi memang ada teorinya kan, kalau mimpi tuh apa sih ada berapa fase gitu loh. Nah yang paling terakhir itu biasanya masih kita sadar kalau kita lagi mimpi gitu, udah mau mendekati jam-jam bangun ya pasti kita sadar lah itu kita lagi mimpi gitu. Pernah juga sekali ketemu VTuber di mimpi. Mantap. Bagus dong. meeting tanpa mimpi apa meeting tanpa perlu biaya. Kan mesti naik pesawat, mesti naik mobil, ongkos di jalan tuh mahal ya. Jadi mending lewat mimpi aja. Mimpi ngompol sadar pas basah. Iyalah pastilah. Kadang gue pernah ya sih, gue pernah juga sih. Jadi gue mimpi gue tuh lagi pipis di itu kan di ini. gue pernah sejujurnya gue pernah. Jadi gue tuh tidur tuh gue kayak kebelet gitu loh, pengen pipis, ya ternyata beneran gue pipis bang. Aduh, kocak aja. Habis itu gue cepet-cepet ke WC lah, apalagi. Tapi bukan yang cowok ya, maksudnya bukan yang versi kayak cowok terus ini ya, bukan mimpi basah ya, lagi bongkar aib lah, nggak apa-apa lah, kan pernah ya, siapapun pasti pernah dong. Ya udah sih kata gue, biar nggak masalah mah, gue mau aib kayak mau apa kayak itu, menurut gue sih itu bukan aib sih, kayak itu kayak hal yang apa di luar inilah, di luar kendali lah, soalnya kan itu di dalam mimpi, rasanya tuh itu kayak di mimpi aja udah gitu, mau gimana lagi. Gue pernah juga mimpi yang ini ngeri sih. Jadi kayak gue tuh di apa di malpraktek sama dokter gitu, dokter malpraktek itu. Wah itu sih serem sih, nggak bisa diubah mimpinya, masalahnya itu serem, diubah pun malah makin serem gitu loh. Ih pokoknya ngeri dah itu dah, apa ya lah, benar-benar kerasa kayak ditusuk gitu sama jarum, terus kayak diambil entah lemak entah apalah gitu, diambil gitu loh, kayak disedot gitu. Wah itu sih ngeri banget, kayak udahlah kata gue mah, ini mah serem memang gitu. Emang kalian memang nggak pernah gitu? Kenapa kayak lagi bongkar aib, maksudnya kalian nggak pernah gitu mimpi yang kayak apa sih, degil apa sebilangnya, kayak aneh lah gitu, pernah gak sih? Kalau gue sih berkait pernah ya. Kadang-kadang kayak gue pernah mimpi kayak gedung apartemen tuh tapi kayak aneh gitu bentukannya, kayak gitu. Tapi ya habis itu kebanyakan sih kosong sih. Ya udah sih, kayak karena mungkin kecapean juga gitu. Jadi gak ada mimpi apa-apa. Tapi ini ya, sebenarnya tuh apa ya? Gue kalau misalnya nonton film gitu kadang-kadang bisa kayak ke bawah mimpi gitu. Kadang ya. Nonton film atau ya nonton film sih bisa kadang ke bawah mimpi. Makanya habis biasanya kalau misalnya nonton film horor gitu, biasanya gue baca webtoon yang menyenangkan lah gitu, biar nggak ke bawah aja. Saya capek, malas banget kalau misalnya udah sampai mimpi horor-horor gitu tuh, capek yang ada, bukan ini. Kalau zombie sih masih oke lah. Zombie apokalips masih oke lah. Gue nggak kayaknya ya udahlah gitu, gue mah pasrah aja lah. Mau digigit zombie kayak mau enggak kayak mau gimana kayak terserah dah. Itu terasa nyata, iya kan, serem sih.
Ya yang gue bilang yang malpraktik tuh itu yang serem sih kataku. Kayak gue tuh pas itu kan lagi covid masalahnya tuh. Covid kan lagi kayak gencar-gencar yang nggak ada ini loh. Aku beli topi fedora lagi banyak warnanya. Waduh. Ini mah koleksi fedora, topi fedora dah dia. Jadi ya jangan pernah ya kalau mimpi yang kerasa di nyata tuh itu serem sih kataku. Kayak mimpi looping gitu-gitu, wah itu serem sih. Kayak mimpi mimpi di dalam mimpi itu juga serem sih. Kayak kita nggak tahu yang nyata yang mana, yang mimpi yang mana gitu, itu serem. Dan gue nggak pernah mau sih mimpi kayak gitu sih. Masih mendingan kayak yang heartwarming, ya udahlah gue bangun mau nangis gak apa-apa lah gitu. Tapi ya sedih juga, kayak kerasa kerasa di apa di hati tuh kayak nyut gitu. Sedih kayak heartwarming gitu. Tapi ya udah gitu. Apa dah paling serem apa tuh, Minoy lari tapi lambat banget. Oh, apa tuh maksudnya kayak kayak misalnya kita lari tapi tuh kayak di slow mo gitu, di slow motion. Tapi kalau itu sih masih nggak terlalu sih. Pernah tuh mimpi lagi cerita lagi mimpi, nah iya. Ya tapi kalau misalnya apa sadar oh ternyata kita masih mimpi deh, ya udah gitu. Rasanya masih keseharian lah. Tapi kalau udah yang kayak dikejar-kejar sesuatu atau apa, itu sih serem ya. Di loopingin gitu ya. Nggak mau sih. Terus juga astral projection juga gue nggak pernah mau sih. Kalaupun misalnya apa ya, kalaupun misalnya tiba kayak gitu, gue sih nggak mau sih, takut banget gue. Oh mimpi, serem mimpi lari tapi lambat banget. Tapi kalau misalnya masih lambat banget tapi ya udah gitu, nggak ada yang ngejar, nggak ada apa, cuma lari doang itu kan, ya itu masih it's okay. Cuma kalau yang sampai dikejar terus tapi kitanya larinya tidak lambat, wah itu sih serem kataku. Dikejar sesuatu hal yang kita nggak suka gitu. Kalau gue kan, gue tuh termasuk yang gue tuh malah nggak suka kalau kayak ada apa, kayak termasuk di game ya. Di game tuh paling benci ketemu yang apa, manekin gitu. Nah itu serem sih. Kayak tak 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 gitu. Kayak badannya tuh kayak patah-patah gitu gerakannya, itu gue nggak suka. Aneh soalnya. Intinya hantu-hantu atau pokoknya ada makhluk-makhluk atau apa sih manekin gitu yang gerakannya patah-patah gitu gue nggak suka. Serem soalnya. Kayak apa ya? Serem aja gitu. Terus sama yang kalau misalnya kita tuh kayak dikejarnya tapi kayak diam-diam gitu di belakang, apa di belakang ngejar tapi pas kita lihat dia diam, wah itu juga serem sih. Itu juga aku nggak mau banget ketemu yang kayak gitu. Terus apa nih, terus mimpi dibonceng motor tapi yang nyupir hilang lah, gimana itu coba. Nyupir yang nyupir hilang, invisible, tolonglah. Yang nyupirnya itu orangnya invisible. Apa kayak yang ini kah, kayak apa, incredible incredible kah, yang si cewek itu kan bisa ngilang tuh, apa jangan-jangan supirnya itu ya yang cewek itu ya. Tahu nggak kalau kartun Incredible, kalau tahu pasti tahu karakternya yang mana, yang cewek yang kayak emo gitu, yang rambutnya panjang itu, dan anak cewek itu, nah itu kan bisa ngilang tuh. Itu yang nyupir tuh, mantep kan. Lumayan kayaknya nyupir cewek gitu ya. Pernah kok yang dikejar, apa yang dikejar tapi suka bangun duluan. Oh. Lumayan loh. Lumayan loh. Kan kesempatan dalam kesempitan gak sih gitu. Anjay, maksudnya kesempatan kan diboncengin sama karakter loh, kartun gitu. Hihi 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 hihi. Apa lagi ya yang aneh-aneh mimpinya? Wah nggak tahu dah. Kalau mimpi jatuh sih udah pasti umum ya. Tapi itu ada apa? Ada penjelasan psikolog, apa? Ada penjelasan medisnya juga kalau yang mimpi jatuh itu. Katanya kayak serangan jantung, apa ya? Serangan jantung yang kecil lah, mendadak gitu lah, ringan. Katanya sih gitu ya. Katanya. Tapi ya kurang tahu juga lah gitu. Itu medisnya sih, setahu gua.
siapa lagi karakter ini. Oh ya, paling nanti gue kayaknya sampai jam 9. Jam bentar lagi sih paling. Jam 9.30-an lah gitu. Soalnya ntar jam 10 kayaknya gue diajakin record bareng temen gue. Ya, record game Roblox. Nggak tahu game horror apa lagi di game Roblox. Ya soalnya game Roblox sekarang tuh nggak tahu ya, grafiknya tuh bisa semirip dengan grafik game lain gitu. Kayak kemarin kan temen gue kan ada live Roblox. Terus gue nonton dong, dan itu sih gila sih. Kayak grafiknya tuh kayak grafik game apa ya, game ini, game yang apa sih namanya tuh, gue lupa nama judul gamenya apa. Game apa ya, lupa lagi gue. Pokoknya ada satu game gitu yang mirip banget penggambarannya. Terus juga ada yang kayak penggambaran tahun-tahun Mickey Mouse gitu, maksudnya masih penggambaran kayak hitam putih gitu ada juga. Wow, itu sih keren sih kata gue sih. Kayak gue tuh pengen bisa bikin maksudnya di Robloxnya sendiri kan sebenarnya bisa bikin game gitu kan, maksudnya bisa bikin ininya versi gamenya gitu. Nah, gue pengen pengen bisa gitu, cuma nggak ada waktunya aja. Kayaknya seru deh. Terus juga kan menghasilkan duit gitu kan. Kan banyak bocil-bocil main top up dan segala macam gitu-gitu, kayaknya seru. Kan dia kan mini game gitu, ada server, tapi mainnya server sih agak susah. Ya aku tahu itu, atau karena kita belum merasakan namanya metong. Iya sih, iya, hampir cepat, iya, makanya itu. Kalau yang kayak mimpi yang jatuh itu tuh ya katanya kalau di medis itu ya itu serangan jantung ringan. Itu termasuk serangan jantung ringan gitu. Tapi ya gue sih kurang tahu ya bener enggaknya, gue nggak tahu. Apa nih, kadang kadang suka tuh tiba-tiba kaget sampai kaki keangkat. Iyalah, tiba-tiba jatuh gitu. Gue pernah sih, tapi sekali doang. Udah habis itu udah nggak pernah lagi mimpi-mimpi yang kayak jatuh gitu, udah nggak pernah. Cuma paling ya aneh-aneh doang sih, random aja gitu. Kayak mimpi yang gue bilang yang lihat gue di dalam gedung apartemen yang agak aneh gitu, maksudnya bentukannya aneh ya. Ya udah gitu aja. Oh iya, sama yang gue nggak suka kalau misalnya gue lagi sakit. Dulu tuh kan gue kan suka sakit gitu, jadi ya udah gue apa sih namanya, gue tuh pas sakit pasti ke mimpi yang apa sih, kayak mimpi kayak karet, ada karet yang apa sih, pokoknya mimpi kayak karet putih atau apa gitu. Itu gue nggak suka sih. Itu kayak bikin orang tuh kayak nggak bisa tidur gitu loh, kayak gregetan tapi gimana gitu, kayak nggak enak lah pokoknya. Gue pernah kayak gitu, tapi katanya sih itu pernah dialami sama beberapa orang juga ya, tapi gue nggak tahu itu beneran memang rata-rata orang begitu atau enggak gitu. Nah, kayak gue pernah dengar orang tuh ceritain soal mimpi, ya dia juga begitu gitu, kayak mimpi ada satu kayak karet gitu, nggak tahu ya bentuk karet gitu, terus kayak dimelarin atau apa gitu, kayak gak suka lah. Ya badan tuh udah nggak enak dikasih mimpi begitu lagi gitu loh. Apa nih, coba aja kak buat kalau ada waktu game Roblox. Iya sih, teman gue tuh pernah nyoba, katanya kan dia pengen nyoba bikin game Roblox, tapi agak susahnya tuh entah karena apanya gitu. Kayaknya sih nggak tahu ya, something yang berkaitan dengan server kayaknya. Soalnya itu agak sedikit rumit gitu. Teman gue pernah pengen nyoba, ada 2 orang yang pengen nyoba bikin, tapi ya gitu, yang membingungkan tuh ada sesuatunya gitu yang gimana caranya itu. Ya habis itu ya mereka udah nggak sempat kan, punya ini kesibukan masing-masing gitu. Tapi memang sempat kepikiran pengen nyoba bikin. Lumayan ada untung di situ, soalnya bocil-bocil kan pada main, pada top up di game itu kan. Siapa yang nggak kenal dengan Roblox coba? Itu sih.
gue nggak punya ini ya, logo super logo multiversus game. Banyak sih hal-hal yang pengen gue ngelakuin, tapi tuh gue nggak bisa karena gue sendiri. Nggak bisa membelah diri bang. Kalau gue bisa Kagebunshi no Jutsu sih gue lakuin dah. Bikin game, terus bikin animasi. Ya pokoknya dua benda itulah, dua kegiatan itulah. Itu agak apa, memakan waktu kan. Gue pengen bikin, tapi tuh kayak mana waktunya. Udahlah, kadang-kadang gue main game juga lagi. Sekarang lagi sering main Valorant kan, karena udah bisa Valorant. Hehe. Terus juga karena ada turni sih, jadi gue tuh sekalian latih aim. Jelek banget aim gue, burik kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Ini kenapa gue ada logo Paper X ya? Oh iya, yang waktu itu. Ini gue sambilan ini ya, ngerjain kerjaan ya. Kalau misalnya mau ngobrol aja gitu, tapi yang nyambung, yang kira-kira kalau gue tahu gue bakal balas, kalau enggak ya paling gue bingung gitu, bakalan tanda tanya. Ada kelas aku yang kemarin SW-nya bikin game keren banget. SW itu apa? Aku pamit dulu kak, ada sip. Oh, ada sip malam ya, sip malam ya. Oke, semangat, selamat mengerjakan kerjaan yang ada di sip malam. Semoga semoga lancar. Ada, amin. Status WA. Oh, SW, status WA bikin game. Iya, memang. Apa ya? Aku pengen bisa gitu. Aku dengernya Sigma. Sip malam tuh. Shift malam. Ya, semoga lancar. Itu aja. Amin. Bukan semoga sih, harus lancar aja. Jangan kayak internet gua nggak lancar, kadang-kadang merah, kadang-kadang kuning, kadang-kadang hijau. Mengeluh tiba-tiba. Kayak Sigma banget. Gitu. Apa sih? Gue bingung dah. Kan bahasa sekarang tuh aneh-aneh ya. Iya, Sigma, Skibidi. Apa sih, gue pikir itu bahasa apa, noy? Bahasa alien dari mana, woi? Bahasa ekstra teritorial. Bahasa alien. Gue kayak, apalah itu, coba Skibidi lah, apalah. Gue tahu itu tuh dari apa, Skibidi toilet ya, kita tahu lah. Itu kan terkenal tuh tiba-tiba. Tapi yang kayak kenapa jadiin bahasa apa sih gitu loh. Sigma ya udahlah gitu. Aku juga bingung. Nah iya, apa jadi bahasa baru kah? Nggak ngerti lagi apa konteksnya apa gitu loh. Apa aku aja kemarin dipanggil bocil Om Sigma, apa coba? Sigma tuh kan kayak yang keren gitu nggak sih? Gue nggak tahu ya, tapi kayak yang orang tuh yang kayak cool gitu, sampai ada ininya, ada sound effectnya, gitu kan. Gue nggak tahu itu kenapa bang, kenapa bisa sampai kayak apa sih gitu dijadiin perbahasaan, dunia perbahasaan tuh kenapa gitu. Gue bingung ku memikirnya. Iya, ntar gue bikin apa sih namanya tuh, apa sih itu ntar gue pengen itu dah, nyanyi online aja. Yakinkan aku Sigma, dia bukan Mewingku. Apalah coba, apa sih Mewing tuh apa sih? Teman gue juga lagi kadang-kadang bilang Mewing apa sih, gue nggak ngerti konteksnya gitu. Apaan itu Mewing, apaan? Nih gue nih kayak orang-orang setengah boomer. Aduh, agak-agak sedikit kolot. Tak tahu gue, perkembangan zaman sekarang tuh kayak makin aneh.
Apalah bingung gua saya kayaknya istilah-istilah gitu tuh kayak aneh banget gitu loh. Mungkin kayak zaman dulu ya pas tiba-tiba zaman-zaman emo. Orang-orang rambutnya tuh kayak apa yang cowok-cowok tuh pada panjang atau apa gitu-gitu kali ya. Emo. Emotional damage. Halo Retno, malam. Ini papap, yes yes yes. Apa coba itu? Oke, pengen tahu konteksnya apa gitu. Katanya bahasa Gen Alpha. Aduh, makin aneh lah perbahasaan ini, ya ampun. Gue masih mentoleransi yang alay-alay sih, yang kayak apa misalnya tulisnya apa ya, tulisnya mewing gitu kan, M terus tuh 3 terus W nya huruf W nya huruf besar, terus I-nya diganti 1. Nah itu kayak kayak gue tuh masih kayak oke lah gitu, masih kena zaman BBM kan, masih Facebooknya alay-alay gitu kan. Gue kayak oh ya sudah lah gitu, cuma nickname doang nih. Tapi kalau sudah bahasa tuh gue kayak ya udahlah. Masalahnya menambah bahasa baru, tapi kadang-kadang bahasa tuh anjay, kadang-kadang aja nggak dipelajarin gitu loh, perbahasaan yang baik gitu, kayak P anjay. P woi P gitu kan. Kecuali kalau kenal sih gue masih kayak oh ya udah akrab sih masih gak apa-apa lah. Tapi kalau kayak yang apa sih asal jangan dibawa ke umum aja cukup. Iya kalau tongkrongan kan masih oke, tapi itu kadang tuh cringe gitu loh, nggak tahu kenapa ya, kayak dipakainya overuse gitu. Belian gue kayak hah apa sih gitu. Apalagi kalau misalnya gue nggak ngerti konteks ya, kayak hah ngomong apa sih ini orang gitu loh. Kayak kayaknya lebih alay daripada orang-orang yang nama Facebooknya alay deh kata gue. Keluh kesah kayak anjay. Kalau yang P ya P, kalau misalnya tongkrongan sih masih oke lah. P di mana gitu, P OTW atau apa gitu-gitu kan masih oke lah. Tapi kalau kayak yang harusnya itu formal terus ya P itu kayak what the hell, oh my god gitu. Tapi aku nggak pernah pakai kata gituan. Iya ya kalau gue juga nggak pernah sih. Kayak gue nggak, kalau gue nggak ngerti konteksnya gue nggak bakal pakai. Kayak apa sih gitu loh. Gue nggak ngerti bang apa yang lo ngomong, apa yang kau cakap woi gitu. Woi apa yang kau cakap gitu loh. Iya lagi pula mau apa, mau menambah bahasa tapi yang bahasa yang formal, apa bahasa yang kita sehari-hari aja kadang-kadang masih salah arti, kayak gay sama guy. aduh serem banget dah menyinggung hal begitu. Tapi bener sih, tapi aneh sih kataku sih. Terus landak laut babi laut itu gue kocak sih kenapa ya, aduh. Apa nih, paling kalau ngomong sendiri gumam aja, suka keceplosan tuh ngomong si Maki Bidi. Aku bangga. Aku kayak penambahan kata-kata bahasa, tapi bahasanya yang aslinya aja kadang-kadang banyak yang disalahartikan, gimana ya. Aduh pusing. Nggak sih, gue nggak pernah sampai kayak ya, mungkin itu lebih ke earworm nggak sih, kayak keceplosan ngomong gitu tuh kayaknya earworm, lebih ke earworm sih, kayak tiba-tiba terputar di otak terus kita ngomong aja gitu, tak sengaja kegumam aja. And earworm kayak denger lagu terus lagunya enak nih tapi tuh keputar-putar di otak tuh sering dinyanyiin gitu-gitu kan, kayak seharian nyanyi itu mulu gitu ya, kayak gitulah, kayak keceplosan gitu nyanyiin lagu itu gitu terus menerus. Ya itu lebih ke earworm sih.
mungkin tak sengaja denger di mana gitu-gitu. Tapi itu masih bisa dipahami lah, maksudnya kalau orang earworm gitu kan. Ada lagu Niji yang liriknya diubah gitu, suka nyanyi-nyanyi. Nah iya, yang kayak gitu lah. I'm kind like that. Aku gay dan aku bangga, bener. Nggak salah. Actually U-nya diganti E. U-nya diganti A. Kan bahasa Inggris kan U kan bacanya apa, A ya. Kalau A tuh bacanya E. A B C D E F E. Kayaknya masih disuruh belajar belajar ABCD dulu deh. ABCD bahasa Inggris tuh kayak mana gitu. Oh iya, yang itu, yang liriknya buang semua skibidi di antara Gia dan Sigma. Itu teman gue juga lagi nyanyi itu terus asli dah di Discord. What the hell, kata gue, apa coba ini ya? Apa ada Sigma, ada Mewing, ada Skibidi, apa sih? Apa sih? Aduh, kocak banget dah. Itu kayak ngomong nyanyi apa ini orang? Udah terakhir sebagai gay malah dilarang. Aduh, kocak banget dah. Itu aneh sih. Sosokan katanya bisa Inggris, tapi membedakan katanya pusing. Aduh, kembali belajar abjad bahasa Inggris. Anjay. Karakter multiversus. Ini game multiversus nih, ini ya game-game battle gitu, tapi dia caranya tuh caranya ini. Bahkan car dari apa Warner Bros juga gitu. Sama apa? Sama car dari DC sama Warner Bros. Ya, kayaknya Warner Bros juga bagian dari apa? DC itu bagian dari Warner Bros juga kayaknya. Kayaknya ya. Apa Kaizen? Iya, makanya gue apa sih Kaizen tuh apaan? Gue aja kemarin kayaknya ada yang ngomong deh. Tahu nggak Kaizen? Kaizen tuh apa, woi? Siapa? Kaizen tuh saha? Gue nggak tahu. Apa itu, benda apa, atau itu makhluk apa, atau itu siapa, atau gimana, atau bagaimana? 5W1H. Apa ya? Kita cari ya. Kaizenat streamer. Oh, oke. Okay. Kenapa emangnya dia? Kok nggak tahu ya kontennya apa ya? Gue asli demi apa? Gue tuh tiba-tiba ditanyain di live chat nih. Tahu Kaizenat nggak? Siapa Kaizenat? Gue nih, tolonglah. Gue tuh bukan orang yang update meme, gue tuh bukan update yang begitu. Biasanya gue kalau misalnya tahu pun biasanya dari teman-teman gue setongkrongan di Discord, kayak yang kadang-kadang bisa ngomong gitu. Makan dulu guys biar kerjanya tambah semangat. Oke, semangat makan ya, anjay. Makan disemangatin, anjay. Apa nggak tahu juga, tapi masuk ke dalam kamus bahasa Skibidi apa sih? Aduh, gue nggak tahu dah itu dah. Itu tuh segala macam meme yang bisa tiba-tiba mendunia aja kadang-kadang tuh gue nggak tahu gitu loh. Biasanya tuh tahu dari tongkrongan, dan gue tuh nanya konteksnya dulu apa gitu loh, karena kan mereka yang tahu duluan. Karena yang kebanyakan nge-scroll TikTok kan mereka ya. Gue mah cuman nge-scroll YouTube doang, dan rata-rata YouTube gue tuh isinya tuh nggak ada meme. Beneran gak ada meme. Jadi tuh gue tuh nggak tahu ada tren apa gitu di situ. Apa ya, rata-rata tuh isi YouTube gue tuh YouTuber gamer, YouTuber game gitu kan, rata-rata tuh streamer kan, apa VTuber adalah paling teman-teman gue gitu kan, atau pokoknya yang kenal gitu. Dari situ apa lagi ya? Case rata-rata tuh isi YouTube gue tuh yang serius-serius, kayak cold case atau kasus-kasus kriminal gitu-gitu.
yang ya udah gitu loh. Kadang-kadang ada lewat berita gue baca, ya udah baca aja gitu, kayak paling cuma denger sekilas gitu-gitu, kayak denger apa sih beritanya gitu-gitu kan, ya udah gitu. Paling habis itu kebanyakan ya gue taunya dari temen tongkrongan, kayak mereka kan lebih sering scroll TikTok, scroll IG kan. IG kan juga termasuk yang ya lumayan lah, pasti banyak yang viral. FB kan, FB, Twitter lagi, Twitter yang pokoknya update-update segala yang pokoknya meme-meme dimanapun lah, entah IG, FB, apa lagi sih, TikTok tuh. Itu kan 3 platform itu kan selalu ada meme-meme gitu kan, kadang-kadang lewat. Ya mereka yang lebih banyak scroll ya mereka kadang-kadang bawa ke tongkrongan gitu. Ya gue tuh nanya konteksnya dulu biasanya, kalian ini ngapain sih gitu. Saking gue kudetnya itu loh, kudet. Gue tuh jarang buka sosial media demi apapun. Kayaknya mungkin kalau misalnya tiba-tiba ada Titan datang nih, gue nggak tahu deh. karena sosmed aja, HP aja tuh gue jarang pegang, sosmed aja tuh gue jarang ini. Dari YouTube Short sama IG biasanya saya. Tapi kalau short tuh kebanyakan juga tergantung algoritma kita kan. Kayak kok pernah penonton pasti itu bakal terulang lagi gitu. Maksudnya nggak serandom TikTok atau IG yang kalau nge-scroll ya udah. Ya maksudnya pasti kelihatan lah gitu. Beda pasti aneh-aneh lah. Yang penting FYP gitu kan bilangnya kan. Pokoknya yang di patch itu ada ya udah gitu, random kan muncul itunya. Ya memang kadang-kadang masih ada algoritma, cuman kan lebih random gitu dibanding YouTube kan. YouTube kan ya nggak serandom itu, kayak yang kita pernah nonton pasti bakal muncul gitu, atau pernah kita scroll atau apa gitu kan. Ya jadi kayak gue tuh jarang gitu tahu kayak meme gitu, biasanya dari temen. Maaf ya kalau kadang-kadang tuh gue nanya nih, gue nanya tuh karena gue beneran nanya dan emang nggak tahu gitu. Kadang-kadang tuh temen gue tuh kayak lu lolot bet sih gitu, padahal emang gue nggak ngerti konteksnya apa, karena tuh pikiran gue tuh beda sama pikiran temen-temen gue gitu. Kadang dia kok lolot lagi, padahal kan gue udah ngejelasin konteksnya tuh apa gitu, tapi itu nggak nyambung sama mereka gitu loh. Kadang-kadang tuh gue terlalu serius bang orangnya. Ya yang sekiranya mirip-mirip lah sama yang kita suka, nah iya kan. Cuma kan kalau TikTok tuh lebih random sih, setahu gue sih lebih random. FB juga lebih random gitu. Apa nih, di FB juga rame meme burger bangor, kenapa tuh? Emang ada apa dengan burger bangor itu, kenapa? Gue taunya katanya sih itu enak ya, murah, tapi ya lumayan lah, maksudnya untuk standar-standar yang enak gitu tuh katanya ya udah gitu, oke lah gitu katanya sih. Soalnya ada bos gue tuh pernah nyoba burger bangor, dia penasaran kan, ya udah dia nyoba, terus ya udahlah untuk ukuran standar kayak mamang-mamang itu oke lah gitu. Tapi gue nggak tahu ya maksudnya ada meme-nya apa gitu, gue kurang tahu kenapa. Apa bro jangan memulai, kenapa tuh? YouTube agak jarang, aku lagi banyak Ultraman YouTubeku sekarang. Ya berarti kan karena emang anda tuh menyukai hal itu bakal dimunculin gitu loh. Wah, gue sih gak tahu sih kalau yang soal burger bangor itu. Apa nih, aku juga bingung, diskonnya 40% segala, kurang ngerti juga. Oh ya nggak tahu lah, ada something happen lah, gak ngerti gue. Makanya gue kayak kadang-kadang tuh gue nanya konteksnya dulu apa gitu. Makanya kadang-kadang anak-anak kan ya emang enak aja, tapi entah kenapa kok sering diskon. Itu doang kan, itu doang lagi, tapi jadi pembahasan konspirasi tuh tiba-tiba tuh. Konspirasi burger bangor anjay gitu. Teori konspirasi burger bangor. Ya aku suka Ultraman. Nah ya tokusatsu kan berarti kan. Anda tokusatsu. Enggak sih, gue kurang suka malah. Gue cuman suka ini aja, kayak yang apa sih, ultra, mungkin lebih ke kayak karakternya yang unik gitu loh. Mungkin Om Densu lagi sedekah. Emang itu punyanya Om Densu? Hah? Emang punyanya Om Densu ya itu ya?
Gue kurang tahu ya, tapi itu memang punyanya Om Denso. Kalau suka kayak gimana? Waduh, kalau suka gue sih ya ya udah sih, suka sebagai teman, suka sebagai teman obrolan, it's okay, it's fine. Tapi kalau suka sebagai mami, ya gue juga agak bingung sih. Kalau suka sebagai yang lain ya gue juga bingung. Aku harus apa bang? Aku hanyalah makhluk virtual yang tidak berdaya ini, anjay. Nah, aku cuman seonggok seonggok manusia virtual mami. Aduh, nggak tahu, kadang-kadang kan mereka suka panggil tante Kai, padahal apa tante tolonglah, umurnya nggak sampai 30-an, nggak 40-an. Gila kali kau, ada gilanya. Tapi mungkin vibesnya sih mungkin ya, karena gue rada-rada kolot. Hai kak, halo Prince Krishna. Apa nih? Iya, aku juga suka Kai, walau kadang suka nggak nyambung kita, bener. Ya sorry, emang kadang-kadang memang di tongkrongan juga Eyang, nama Eyang, oi, aku kan kakek, kok kakek sih, nenek basket sombong, hah? Iya si pebasket sombong, hah? Pebasket sombong? Siapa? Om Densu yang mana nih? Gue nggak tahu nih ya. Aku aja udah dipanggil Om karena emang ada keponakan. Oh alah, kalau itu sih ya, gue mau nggak ada. Ya mungkin ada sih, tapi saudara jauh doang. Cuma ya nggak terlalu deket sih. Oh iya kan, Babang Denny Sumargo kan Om Densu kan? Gue nggak tahu sih. Emang ya ternyata itu kepunyaannya dia ya. Gue baru tahu. Soalnya di sini tuh nggak ada bang. Di sini kayaknya nggak ada deh. Nggak ada brand itu deh. Burger ya burger mamang-mamang doang, ya udah. Sama paling burger dari KFC. Sama burger-burger yang dari produk-produk serupa tapi yang ya udah gitu. Ya udah gitu. Paling sama awe itu. Awe enak sih. Jadi pengen dah. Apa lagi di sini? Ya bener sih. Bener nggak salah. Aku tahu tempat Anda. Anjay. Nah, apa gue jadi Eyang, oi. Bagus juga panggil Mami Kai. Ya, kayak banyak juga sih memanggil gitu sih, Kak Kai. Ya udahlah gitu. Oh, Rocket Chicken mah. Ya di sini juga ada. Di gua tuh yang baru-baru ada tuh ya itu Hokben doang. Hoka Ben tuh. Awe tuh burgernya berapaan? 40-an. Ya mahal sih memang sih. Gue malah mendingan yang mamang-mamang yang 15.000. Ada kan yang mamang-mamang 12.000 kan. Ya lumayan lah, enak juga lah gitu. Ya daripada mengharapkan burger-burger ternama kan. Tapi ya memang beda rasa aja. Ada sih mamang-mamang yang enak sih, tapi jarang gitu. Jarang. Kalau udah ketemu enak biasanya gue sering pesen kayak kebab gitu kan. Gue kan udah nemu brand yang gue suka ya, walaupun bukan benar-benar brand ternama gitu ya, yang ya 21.000 lah gitu. Tapi ya udah gitu, gue mah seneng aja gitu loh, kayak rasanya tuh udah yang pas di lidah gitu loh kataku. Awe jelas minumannya kalau minuman mah beda lagi. Anda nih belum tahu Awe Pontianak, anjay. Ada loh produksi daerah. Anda belum tahu aja, dan rasanya sama kok. Nah, jadi kalian harus ke Pontianak. Biar nyobain Awe birnya bau balsam. Iya sih, kata orang-orang juga ada yang nggak suka Awe tuh gara-gara baunya tuh kayak balsam, udah gitu doang. Tapi kalau gue sih, menurut gue tuh unik ya, karena rata-rata kan minuman berkarbonasi, ya sebutannya kan minuman berkarbonasi, itu tuh rata-rata ya udah sama aja gitu rasanya, ya manis terus apa sih namanya, kayak ada soda-soda, ya udah gitu, nggak ada ciri khasnya gitu loh. Nah kalau Awe itu kan dia dari buah ya, namanya buah sarsapila. Nah itu tuh dibikin gitu, maksudnya dibikin ada berkarbonasi gitu, wangi kalau kataku, karena kan dari buah.
tapi enak. Iya makanya itu. Tapi masanya ada beberapa teman gue tuh yang nggak suka gara-gara ya itu bau balsam. Apa? Jujur paling bosenin itu burger ayam. Iya. Kecil ada lokalnya. Iya dong. Ada dong. Pergilah. Datanglah ke Pontianak aja. Promosi daerah. Kan gue kan Visinger dari West Borneo anjay. Jadi mempromosikan. Di Kalimantan Barat, bos. Aku juga bilang bawa terasa basah tapi enak. Dekat rumah kayak enggak. Ya ada warung enggak, biasanya ada di warung-warung memang udah ada yang banyak yang jual. Malahan warung-warung di tempat gua tuh yang tempat makan rata-rata tuh beli punya produk lokal, maksudnya itu nge-displaynya itu barang-barang lokal, soda-soda lokal gitu. Malas tidak ada dana. Aku butuh dana. Aku butuh bansos. Aduh. Ya sih mahal sih, naik pesawat mahal, naik perahu lama. Betul juga. Iya sama, memang kan udah dibuktikan kan sama Babang Fajrul kan dia pernah ngebuktiin bikin soda dari anime Dr. Stone kan. Di Dr. Stone ada episode bikin soda kan, nah kayak gitu kebikin Coca-Cola kan, nah itu udah dicoba sama dia dan beneran berhasil. Ya sebaiknya kita tuh bisa bikin produk lokal, cuma ya nggak tahu deh. Coba kalau di sini memang udah ada pabriknya, udah ada bikinan sendiri, udah ada brand sendiri malah. Cap elang kok nggak salah. Iya cap elang kok nggak salah. Jadi ya malahan kata gue tuh kayaknya lebih murah deh. Bikin sprit dari daun. Ya kan ada ininya dong. Udah balsam. Iya bener sih. Tapi itu yang bikin enak, itu unik gitu rasanya. Buset. Iya setahu gua sih cap elang ya, setahu gua. Tapi itu produksinya sebenarnya produksi dari Singkawang, cuman ya di Pontianak tuh juga udah dipasarin gitu, di beberapa rumah makan biasanya memang ada gitu, terpajang lah gitu. Jadi lupa mau ngomong apa, hayo mau ngomong apa. Nah iya, elang nih beneran, cap elang. Dia ada yang botol kaca, terus ada yang botol yang kayak botol-botol plastik itu ada bentukannya kayak gitu. Dan ya enak lah. Mirip persis. Terus ada yang rasa apa ya? Kiamboy. Wah, itu enak sih rasa Kiamboy sih. Dia soda tapi rasa Kiamboy. Beh, mantap. Gue yang paling suka yang itu kayak asem-asem manis yang gimana gitu. Terus tambah soda lagi. Mantap. Buat travel kayaknya lebih murah. Iya, tapi kan itu cuma antar provinsi. Antar provinsi doang kan. Maksudnya yang dari luar dari Kalimantan yang susah, yang mahal. Tak tahu dia ada travel ke maksudnya yang memang ada paket travel ke Pontianak atau enggak gitu. Di travel. Gak tahu, gue nggak tahu. Apa itu? Apa Kiamboy? Gue nggak bisa sih nyebutinnya apa gitu, tapi kayaknya buah, kayaknya ya, gue nggak tahu maksudnya awal prosesnya itu apa gitu, tapi kayaknya itu buah, tapi dia tuh kayak asam manis gitu, enak. Nah coba dicari di Google aja Kiamboy, atau enggak orang menyebutnya Kiamboy gitu ya. Itu Chinese sih memang, maksudnya kayaknya sih itu buah-buah, sebutannya tuh sebutan Chinese gitu, tapi emang rata-rata tuh nulisnya ya Kiamboy gitu. Tapi kalau di kita mah bilangnya Kiamboy gitu, ada yang ngomong Kiamboy gitu. Gue nggak tahu ya. Apa nih, kasih tips dan trik buat cewek marah gara-gara aku salah ngomong. Hah, maksudnya? Ini gue kasih tips and trik buat cewek marah atau gue kasih tips and trik
supaya cewek itu udah nggak marah. Ayo, gimana? Kan karena katanya kan Anda salah ngomong. Jadi tips and triknya gimana buat cewek itu marah gara-gara salah ngomong, atau karena Anda salah ngomong pengen tips and trik supaya cewek itu nggak marah. Ayo, bingung kan? Bingung kan? Kalau misalnya kalau cara biar nggak marah, ya kan Anda tulisnya salah bang. Makanya gue bingung lah, gimana ya konteksnya. Kalau biar nggak marah ya paling kasih coklat, kasih hal-hal manis, kasih hal yang dia suka, biasa gitu. Soalnya cewek itu lebih ke mainnya kan perasaan ya. Ya udah kasih aja barang, atau enggak ya minta maaf aja udah. Paling gampang sih, easy sih, maaf ya. Maaf ya gitu. Soalnya cewek biasanya pengen apa, orang itu minta maaf, kebanyakan sih gitu ya. Gitu. Kebanyakan gitu. Iya sih. Gua juga. Tapi kalau gue sih biasanya mikirnya kalau misalnya dia memang salah ya salah gitu. Kalau nggak salah ya ngapain minta maaf. Ya udah, apa, bilang aja maaf gitu. Nah, paling ya kalau misalnya yang memang disuka atau apa gitu malah tambah marah, ya gimana ya, biarin aja lah, diemin aja. Kadang-kadang butuh waktu juga, ada kan orang yang pengen butuh waktu sendiri, ya udahlah gitu. Tapi ya setidaknya sudah minta maaf gitu. Kiamboy ya, itu plum kah? Iya kayaknya sih plum, kayaknya ya, kayak plum, tapi gua nggak tahu spesifik plum yang mana gitu. Persik beda lagi, persik bukan. Gue tahu buah persik, gue pernah coba makan dan rasanya ya kayak agak keras-keras gimana gitu sih. Maaf ya kayak, apanya tiba-tiba maaf kayak, gue bingung konteksnya apa woi. Woi, konteksnya apa woi, tiba-tiba minta maaf, kocak juga. Maaf ya kayak, gue bingung. Ya, aduh, ini Anda nih MTNer nih jangan restricted ya. Tadi gue ada baca tapi gue nggak sempet baca ya, tolong. Hey, kenapa tuh sama random? gue nih bingung. Gue mau jawab yang mana bang? Ada didiamnya malah tambah ngambek, katanya nggak ada inisiatif lah. Ya udahlah, minta maaf aja udah. Yang penting ada minta maaf. Ntar juga dianya ya bakalan gitu. Ya udah sih, biarin aja lah. Gimana ya, masa mau diturutin apa, mau dibeliin apa gitu loh. Mau dibeliin balon. Dibeliin balon nih. Mungkin agak OT. Pernah duduk di tempat naruh botol cola enggak pernah gue. Kepengen nyoba iya, tapi ya gue nggak bakal mau ngelakuin itu sih. Gitu. Tapi kayaknya ini deh, kayaknya dulu pernah dibikin kayak jadi kursi deh. Iya, jadi kan bikin kursi pendek, ya udahlah kreatif aja gitu paman gua gitu kan, bikin dari itu tempat taruh botol cola itu dijadiin kursi pendek gitu, kursi buat ya jongkok aja gitu, biar nggak jongkok terus menerus gitu kan. Tapi ya udah, maksudnya ya udah gitu ya, kayaknya sih anggapan ya itu apa, tempat duduk di atas tempat taruh botol cola nggak sih, itu termasuk ya nggak sih, gue nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya yang benar-benar kayak lihat mamang-mamang ada tempat ini nih naruh botol cola nih, kayaknya asik deh duduk di situ, kayaknya sih nggak pernah sih gue. Kepengen iya tapi malu sih. nggak pernah. Cuma kalau dibikin kreativitas ya pernah aja, ada memang. Taunya dia Persikba itu beda lagi tuh. Jaraknya dari rumah saya ke Pontianak 1175 km Bejir. Wah, kalau PP remuk saya gimana ya? Tuh, itu dari mana tuh? Kalau dari Pulau Jawa sih agak-agak itu ya. Gue bingung ya. Kalau pesawat mahal tapi cepet, kalau kapal lama tapi murah. Gimana tuh? Lamanya sih 5 hari sih. Lamanya 5 hari sih lagi. Tapi lumayan membuat apalah, gue ngapain di kapal bang gitu. Mungkin beberapa anak ada yang nggak tahu. Iya sih, Udang Garam Jaya, waduh beda tuh bang. Minta dibeliin helikopter kayak, waduh kalau dibeliin helikopter mah gimana ya.
minimal itulah pinjam dulu 100 nggak sih. Nah pesawat mahal mending ke luar negeri. Nah, tapi kan sudah di anjay. Gimana ya. Sudah di anjay di beberapa bandara tuh dihilangkan internasional ya. Gimana emang ya. Oh my god. Tiba-tiba koneksi gua eh tiba-tiba koneksi gue sih tiba-tiba hilang loh pas gue udah ngomong gitu loh Bangki. Aduh diperingati nih gue nih. Aduh aku takut tiba-tiba ada ting 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 aja. Adios. Ada gue sih ting 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 gitu. Adios saya. Udahlah skip jangan bahas itu. Bom momen itu Bang Enoy. Apa nih temanku ke Surabaya naik kapal. Tapi ke Surabaya, maksudnya kalau misalnya dari Kalimantan Selatan atau Timur ke Surabaya tuh deket. Setahu gua tuh apa ya? Tripnya tuh dari setahu gua tuh ini deh, jauh deh. Maksudnya tuh nggak terlalu jauh gitu. Maksudnya paling berapa hari 5 hari gitu ya. Ya sama sih sebenarnya. Cuma maksudnya dia tuh tripnya tuh ada 3 kalau nggak salah, ke Sulawesi, ke Palu terus Kalimantan Timur, terus ini tinggal nyebrang kalau nggak salah. Tapi ya dia ada jadwalnya gitu. Cuma gue nggak tahu ya gimana. Iya makanya itu kan lebih murah memang. Nah naik kapal murah tapi tuh mahal. Tapi tuh lama di perjalanan udah gitu. Ya mendingan minta kirim gak sih. Oi Kai, titip dong beliin just tip dong, open just tip dong. Open just tip jual soda Kalimantan. Anjay, let's go gak sih. Aduh mahal di ongkir dong ntar. Siapa tahu kan pengen nyoba kan. Titip beliin sekardus aja. Tapi memang ada ya yang nyediain sekardus ini ya, maksudnya yang versi banyakan borongan gitu ya ada. Dan itu gue lupa harganya berapa gitu, soalnya tante gue yang beli kemarin pas lagi ada momen-momen, pokoknya momen-momen ada yang masih kumpul keluarga gitu ya, butuh jadi ada ini, dia beli kotak itu. Stip lah tapi nanti dah. Open just anjay, VTuber mengopen just tip barang produk lokal. Tapi sebenarnya iya sih, apalagi yang rasa kiamboy info kan namanya kayak mungkin ada merek lokalnya ya, itu yang merek lang itu. Intinya cari aja dah minuman soda khas Singkawang, lebih tepatnya itu sebenarnya dari Singkawang ya. Minuman soda khas Singkawang itu ada yang rasa awe, ada rasa kiamboy, ada yang Sprite, ada yang Sprite kalau nggak salah. Terus ada satu lagi apa gitu, ada 4 kalau nggak salah. Tapi yang kiamboy enak sih, kayak asem-asem yang gimana gitu. Tapi harus didinginin ya biar makin enak asli. Jadi kemarin kan gue ke Singkawang ya, ntar kayaknya gue bakalan, kalau misalnya gue sempet ngedit, gue kan ada bikin vlog, tapi ya vlognya tuh entah kenapa gue lupa. Gue pengen bikin horizontal tapi kebikin vertikal. Tapi ya sudah lah ya, ntar gue edit tapi kalau sempat. Nanti dapat nama, alamat, dan nomor dari Kai kalau kirim ke sini. Waduh, nggak dong. Aku akan samarkan, anjay, aku samarkan. Bisa disamarkan bang. Kan kalau pengirim kan masih bisa menyamarkan alamat. Menyamarkan nama, kecuali penerima. Ya nggak sih? Tapi ada botol ini, botol biasa, botol yang plastik itu ada. Tapi memang ada yang bentukannya botol sirup. Ya orang kira kayaknya itu bir sih. Sarsi kah? Iya Sarsi ada. Samarkan itu adiknya. Iya ntar gue tulis pengirim Kai, alamat ya udah Pontianak aja udah. Samar kan ya sih.
Kan memang gitu, kalau pengirim masih bisa disamarkan, kalau penerima tuh nggak bisa. Penerima tuh harus benar-benar alamat pasti gitu. Cuma ya kalau misalnya dikirim balik ya pusing sih, orang nanti taruhnya di gudang. Berapa emang harganya? Kayak wah, harganya sih gue kurang tahu ya, tapi setahu gue murah deh, setahu gue. Ntar coba ya kita lihat ya. Nah, kayaknya ada deh dijual di ini deh. Itu ada tuh. Ada dari Tokped, ada dari ini. Ini 16.000, 14.000 tuh. 16.000 yang kayaknya yang ini deh, yang botol kaca itu deh. Iya. Tuh kan cap elang kan. Bilangnya Sasi, iya Sasi. Sasi Shui gitu. Bilangnya itu kan produk ini. Iya 14 ribuan, 17 sekitar segitu. Cuma ya nggak tahu ya itu dalam bentukan berapa milinya gue nggak tahu ya. Soalnya kan mesti beli banyak kan lebih murah gitu. Apa nih nanti kalau penerima disamarkan gimana si kurirnya? Ya enggak lah, kan kita kan harus memilih memilih kurir, memilih tempat pengiriman paket yang bener gitu, halal lah. Masa enggak? Kalau enggak ya gimana, itu ditaruh di warung-warung bang. Itu udah ada sertifikasi halal itu. Aman-aman, nggak ada apa-apa lah. Tuh. Soalnya itu ini sebenarnya tuh minuman soda jadul, tapi diproduksi ulang gitu. Jadi itu dulu mungkin sebelum ada, mungkin ya maksudnya ini di zaman tante gue ya, katanya tuh pokoknya sebelum ada soda-soda yang dari luar sebenarnya udah ada soda ini gitu, soda produk lokal, tapi karena ada brand-brand dari barat, pokoknya maksudnya ada brand-brand dari luar gitu masuk, makanya tuh agak-agak menghilang gitu. Cuma itu sebenarnya minuman jadul, memang ada pada zamannya, cuma ya habis itu diproduksi ulang. Orang-orang kan kangen ya gitu loh, ya minum soda lah gitu. Langsung kirim ke rumahku, aku DM alamatnya. Waduh, tiba-tiba langsung minta kirim bos. Sabar belum ada, belum menerima pesanan bang. Tiba-tiba open PO gitu sih babang. Aduh, halal lah, tak mungkin inilah. Soalnya itu di warung-warung ya yang bisa di inilah ditemui lah gitu. Nanti tapi keren bisa produksi lagi dan pemilihan masih ada. Masih ada orang-orang yang masih kena zamannya gitu. Dan gua salah satu yang istilahnya kayak baru pertama kali gitu loh. Kayak nih dikasihkan tante gua, ini tuh sebenarnya minuman zaman dulu katanya gitu, soda zaman dulu. Tapi katanya diproduksi ulang. Oh gitu. Dan oke lah, rasanya nggak jauh beda aja sama yang ya produk barat gitu, produk dari luar. Malahan karena ada rasa baru yang gue bilang kiamboy, yang plum, wah itu tuh enak rasa itu. Gue suka kan yang agak asam-asam gimana gitu kan, apalagi yang sebenarnya tuh kiamboy itu termasuk yang kata itu bikin sehat aja gitu. Cuma gue nggak tahu ya kalau misalnya udah dibikin soda apakah masih sehat atau enggak. Cuma harusnya sih udah diuji sih, harusnya sehat-sehat aja sih harusnya, tapi ya jangan minum tiap hari aja gitu, kecuali benar-benar buahnya, kiamboynya benar-benar buah ya mungkin itu masih sehat lah gitu. Cuma kan kalau udah dicampur-campur bahan kimia ya mungkin agak gimana gitu. Gua nggak tahu sih gimana produksinya gitu loh. Kirim seduh sekarang, aku DM oi, gua belum jualan bang. Aduh, iya nggak kalah kok, malahan kan makanya gue bilang kemarin tuh sempet tante gue tuh beli sedus dan itu berbagai rasa kan, ya udah gitu, dan ya habis aja. Nanti kayak berita kurir kirim sate ke alamat penerima tapi si penerima nggak tahu si pengirim jadi satenya dimakan si kurir. Oh iya itu gue tahu tuh, itu gue tahu beritanya, itu salah satu kriminal case sih. Ada-ada aja ya orang ya,
kayak dia pengen ngebunuh orang tapi lewat kurir gitu. Kayak gimana juga ya. Minimal tuh anjay, enggak deh, ntar gue dianggap psikopat. Mana WA tantemu? Waduh, kenapa jadi WA tante gua? Jangan dong. Mending kirim ke gua di Discord alamat lu, tinggal gua nanya tante gua. Beli mana gitu. nggak mungkin gitu sih. Mendingan gue yang nanya. Kan tinggal serumah, Bang. Gue tahu kan, ada yang pengen kan. Just tip gitu kan. Siapa tahu pengen. Nanti TF kemana, Kai? Nah, TF ke tante gue aja. Nah, kalau TF mah tinggal TF ke tante gue aja. Biar tante gue dapat duit. Ntar lah. Jangan tiba-tiba aja sekarang lagi ngomongin ini tiba-tiba pengen minta dikirim, kocak banget, udah malam, woy. Yang gila-gila aja. Nextnya lagi berhemat. Nah, itu dia kuncinya. Tapi itu yang soal berita yang kurir tuh, itu kasihan sih. Yang selamat tuh cuman anaknya ya? Ya nggak sih? Yang selamat tuh cuman anaknya ya? Pesan kirim same day. Woi, tolonglah, gue nih bukan produksinya, Bang, bukan tempat produksi, tolonglah, gue tuh distributor. Ini kita mengenal ada yang tempat produksinya, tempat distributor tangan keberapa, dan konsumen. Dan gue tuh distributor, bukan emangnya gue yang punya pabrik, Bang? Tolonglah, tolong. Amin, gue punya pabriknya. Amin. Aduh, gue juga pengen dah kalau punya pabrik. Ada. Setidaknya gue kaya. Gue punya miliaran duit. Masih mau lengkapin alat kopi. Ya silahkan lah. Hobi, Bang. Anaknya meninggal, bapak ibunya selamat karena nggak kemakan, bisa dimuntahin. Oh iya. Gue lupa sih gimana kasusnya, tapi itu kasihan sih asli dah. Apa nih? Kayak secara tidak sengaja meninggalkan bir lokalnya. Emang itu bir? Bukan, itu soda. Cuman botolnya tuh mungkin dikiranya itu botol bir kali ya, tapi bukan, Bang. Itu soda, real soda, minuman bersoda yang ya kayak AW, kayak Coca-Cola dan lain-lain gitu. Nggak ada bir. Gue nggak mungkin ngeiklanin bir, kocak banget dah. Kalau ngiklanin bir ntar Ninu. Tapi bir bintang ada tuh di pasaran, di supermarket tetap ada bir bintang. Ya kan, itu kan produk lokal tuh, bir bintang. Kalau mau ada hotel tambah sedih, waduh, itu jadi ini oplos dong, Bang. Ntar yang ada adios sayonara sih gue nggak tahu ya, gue nggak nanggung biaya adiosannya. Apa? Ayo Kah promosiin sodanya, siapa tahu. Gue nih nggak perlu disponsorin, Bang. Gue mempromosikan yang istilahnya itu tuh produk lokal loh, harus di ini dong, dikembangin gitu. Ya kan lumayan kan, istilahnya itu tuh UMKM ya, produk kita gitu loh, UMKM lokal yang setidaknya masih bisa bersaing di pasaran lah gitu, dibandingin dengan produk luar gitu loh. Itu mah zero, nggak ada alkoholnya ya Kah? Gue nggak tahu deh. Oh alah, 0% alkohol tapi yang dijual. Walah, gue sih nggak tahu. Iya, cintai produk dalam negeri, yoi. Betul sekali. Cap elang kalau mau endorse VTuber ini. nggak bakal didengar sih kata gue sih. Yang kalengnya biru. Gue nggak tahu sih, karena gue kan yang minum alkohol ya, jadi gue kurang tahu gitu. Itu yang berapa persen. Tapi intinya kan gue tahu kalau misalnya itu termasuk salah satu yang katanya itu minuman beralkohol kan, kayak bir bintang gitu kan. Ya sudahlah. Gue tahu sih sebenarnya beberapa jenis bir yang sebenarnya masih ada, tapi itu dijualnya diam-diam ya. Gue tahu karena gue pernah disuruh beli
Udah gitu doang. Tapi ya sudahlah gitu, ya sudah lewat banget, itu udah lama banget. Sama ya masakan sih, karena memang ada masakan yang butuh jenis alkohol ini ya, tapi memang untuk kesehatan, karena kan demi apa ya, memang kesehatan sih, memang medis lah gitu, tapi ya udahlah gitu. Iya memang ada, cuma ya kan nggak semua orang tahu gitu kadarnya loh, kadarnya tuh beda, intinya beda lah, beda ininya lah. Cuma ya gue nggak tahu ya itu termasuk halal atau haram, gue nggak tahu. Soalnya kan sebenarnya itu masakan tuh nggak bikin mabok gitu, nggak bikin mabok, itu memang demi menghangatkan aja. Nah iya, tapai kan juga ada alkohol, nah itu dia gue nggak tahu tuh yang begitu, makanya gue nggak yang kayak ngasih tahu lah apa gitu. Tapi sebenarnya itu masakan sih, masakan Chinese sih, ya udahlah gitu. Alkohol di negara mana gitu lupa, katanya buat bikin badan, ya iya di Chinese ada memang. Terus juga kan rata-rata yang mereka kayak di Korea apa yang ya mereka minum ya karena ini kan, karena banyak musim dingin, apalagi kan mereka kan punya musim dingin tuh, mereka butuh alkohol supaya menghangatkan badan. Itu makanya sering kayak di film-film kayak mereka tuh minum alkohol bareng-bareng keluarga gitu-gitu kan. Tapi ya sesuai umur gitu loh, sesuai dengan umurnya, apa kayak ada apa range umurnya gitu lah yang boleh gitu kan, yang legal kan, nggak semuanya, nggak pas ke bocil kan juga nggak boleh gitu, yang ada ntar dihukum kan, pencekokan alkohol. Ya gitu fungsinya, memang gitu sebenarnya. Aduh, kemarin minum gak lama kaki aku merah, oh berarti alergi, kalau yang kayak gitu mending jangan deh. Ya sebaiknya sih jangan, soalnya kalau alergi tuh takutnya ntar pengaruhnya ke kulit yang sensitif dan lain-lain gitu. Kayak jahe juga sih, jahe kan hangat. Apa nih, punten punten pardon, wah lagi namatin CSP ya. Iya betul, lagi namatin CSP. Ada. Ya ini lagi bahas soal minuman alkohol, tiba-tiba ya dari soda terus ke alkohol. Pencangkokan itu persilangan teman, enggak, pencekokan, bukan pencangkokan itu beda bang, itu lo lagi berkebun, tolonglah. Pencekokan nanya, pencekokan alkohol ke anak di bawah umur itu nggak boleh, kan ada hukumnya. Kalau di negara sana kan, di negara luar kan pasti ada hukumnya ya, sangat sangat ini ya, sangat apa sih namanya, kalau udah berkaitan dengan anak-anak tuh biasanya sangat ketat sih. Tiba-tiba keinget Konidin dicekoki Konidin aja. Karage katanya pakai alkohol lebih enak, tapi bukannya minuman nggak sih? Bukan minuman, bukan, itu biasa dari buat masakan, itu dia apa, dia alkohol tapi memang memang istilahnya memang buat masakan gitu. Soalnya di gua aja tuh di apa di apa sih namanya, memang ada tradisinya gitu. Kalau setahu gua, kalau di mainland China itu kan memang ada tradisi yang kayak ngumpul-ngumpul keluarga juga makan-makan yang ada alkohol gitu. Aku beli bir 0% alkohol di Indomaret, pasti bir bintang. Aduh. Ya sih, gue tuh istilahnya bisa dibilang pernah sih. Karena kan masakan yang gue nggak tahu ya itu benar-benar boleh atau enggak gitu. Kalau misalnya apa ditawari ke orang yang ada ininya lah gitu, gue nggak tahu ya itu termasuk halal atau haramnya. Soalnya itu kan jatuhnya masakan yang nggak, sebenarnya nggak bikin mabok gitu, biasa aja memang. Soalnya kan ada yang dicampur gitu loh, nggak yang benar-benar kental, yang apa sih namanya, yang ya udah sih itu cuma buat bumbu aja, masakan aja biar anget badan memang. Tapi emang bener gitu, memang buat badan hangat aja. Ya kalau di mainland sana ya memang benar ada karena musim dingin kan gitu. Dulu SMK suka nemu bungkus komiks di nyokokin itu obat batuk, kenapa tuh bang?
Emang itu bikin mabok ya obat batuk ya? Gue sih nggak tahu ya, karena gue nggak pernah apa sembarangan minum obat batuk. Gue kan punya alergi salah satu obat gitu. Bukan alergi sih jatuhnya sih. Gue intinya entah kenapa badan tuh nggak bisa minum obat batuk itu gitu. Jadi nggak bisa sembarang gue minum obat batuk. Gue nggak tahu itu bikin mabuk atau gimana. Walau nggak bikin mabuk tapi memang nggak boleh Kai. Kalau yang di tape entahlah itu gimana. Nah iya kan. Masalahnya kan tape itu kan apa tape kalau misalnya di Bandung tuh apa ya? Gue lupa itu ada sebutannya lagi, nama lainnya gitu. Gue lupa. Ada teman gue yang ngomong pokoknya itu apa gitu kan. Nah itu ya tape kan. Nah itu masa ada alkohol gitu. Mabuk obat batuk gitu. Ya kan nggak tahu. Kayaknya dulu pernah ada viral ya zaman-zaman mabuk obat batuk nggak sih? Gue nggak tahu ya itu beneran atau enggak ya. Gue kayak, hah kenapa sih gitu. Bir bintang zero enak, nggak terlalu manis. Ada satunya yang hijau enak juga tapi sedikit lebih manis. Oh berarti beda-beda ya gitu. Gue kurang tahu sih karena gue nggak pernah nyoba. Kayak enggak lah, skip. Gue nggak mau yang apa sih, minuman yang beralkohol gitu lah. Skip. Kecuali ya kalau misalnya memang perjamuan kudus ya nggak mungkin dong. Gue skip, gue tolak. Waduh, spill the tea tiba-tiba. Ada. Tapi nggak sampai mabok lah. Nggak mau juga gue sih. Soalnya efek mabok tuh mengerikan sih kata gue. Kan nggak semua orang kan mabok itu langsung tidur. Tapi ada yang efeknya tuh malah bikin dia tuh kayak halusinasi gitu loh. Dan itu yang serem sih. Kayak bisa ini apa sih, bisa nyakitin orang dan lain-lain kan. Habis mabok malah nyakitin orang, itu yang serem sih kata gue ya. Gitu. Tapi kan anggurnya perjalanan kudus cuma dikit. Iya makanya itu ya, intinya nggak sampai bikin mabok aja udah aman lah. Soalnya kebanyakan juga diganti sama sirup sih, setahu gua ya digantinya sama sirup, nggak benar-benar alkohol gitu, nggak benar-benar anggur gitu loh. Gue taunya ada beberapa yang memang nggak ada benar-benar anggurnya gitu, nggak ada. Tapi ada yang benar ada, cuma dikit aja, kayak apa sih, skoci gitu, gelas kecil-kecil gitu. Maboknya halusinasi tapi tiap mabok dia bikin bubur. Gimana ya? Jualan tuh. Untung tuh, boleh tuh kayak gitu tuh. Kalau misalnya maboknya halusinasi terus bikin bubur sih boleh sih kata gue sih. Kan menghalusinasi. Menghalusinasi aja. Boleh sih kata gue sih, jualan sih jadinya. Itu boleh dah mabok tiap hari tuh. Boleh banget dah bikin bubur tuh tiap hari kan. Jualan gitu ya sambil mabok kan. Ning gitu. Buburnya gitu. Boleh sih, itu untung sih. Nggak bakal bikin buntung sih, nggak bakal. Jadi boleh silakan mabok asalkan anda benar-benar menghalusinasi bikin bubur. Aduh, mabuk kebanyakan tape nggak tahu sih, tapi ada beberapa orang ya itu kalau misalnya nih ya jadi nggak tahu. Ini pengalaman dari keluarga. Jadi dia tuh apa ya, tape ya sebetulnya, tapi kalau di gua tuh bilang tapai. Tapai ini tuh kalau dibiarkan makin lama makin fermentasi, dan itu menghasilkan alkohol yang memang termasuk lumayan tinggi juga ya. Dan masalahnya nih, dia makan sekotak habis itu badannya merah. Gue kayak astaga, katanya ya gara-gara terlalu lama dibiarkan akhirnya jadi fermentasi gitu. Dan ya sampai akhirnya dia jadi kayak alkohol aja udah gitu, malahan jadi kayak makin tinggi kadar alkoholnya. Ya makanya kalau misalnya beli tapa itu ya harus langsung dimakan supaya efek alkohol kadar alkoholnya nggak tinggi gitu. Jangan dibiarkan lama-lama, apalagi di ruangan terbuka gitu kan memang sebenarnya prosesnya kayak gitu. Gue pernah dulu SD gue pernah disuruh bikin tapai, jadi gue tahu. Makanya kayak ya sesuatu yang melewati proses fermentasi, intinya yang bikin alkohol itu kayak nasi kan kalau misalnya yang di Jepang itu kan nasi ya, terus anggur, apalagi sih, nenas, terus tapai. Nah itu tuh
itu nggak boleh terlalu lama dibiarkan, makin tinggi alkoholnya. Makanya kan kata orang semakin lama lu nyimpan alkohol itu semakin mahal loh, katanya gitu. Karena ya kadarnya itu juga makin tinggi, katanya itu makin mahal. Kayak yang apa sih, brand-brand nggak tahu ya, gue kurang tahu, gue cuma pernah dengernya doang istilahnya kayak gitu. Anjay, tahu aja padahal gue gak pernah minum loh, cuma gue pernah dengernya aja gitu. Iya, kayak wine kan itu nanas juga loh. Nanas tuh yang bikin, dan gue baru tahu ya, nanas tuh yang bikin ini apa, tequila. Nah, itu nanas itu tequila difermentasi kan. Kalau wine kan anggur. Kalau yang beras tuh apa ya, gue lupa. Kalau yang Jepang tuh beras gitu, beras yang difermentasi gitu. Nah itu jadi ntar jadi nanas, tapi gue kurang suka sih. Kayak sekap jelly gitu aja mungkin lah. Iya yang itu kan. Iya sake itu. Dem, setiap mau buat bubur mabok dulu ya. Untung bang, untung loh, lumayan loh mabok jual bubur. Bikin orang nyerap bubur karena halusinasi. Bener lagi, mabok jualan bubur bikin orang nyabu ya, nyerap bubur kan. Terus habis itu karena halusinasi. Bener boleh tuh dibikin jadi brand, boleh banget. Let's go. new entrepreneurship unlock. Aduh, kalau anak-anak diganti air biasanya ada, tapi kalau nggak ada alkohol harusnya anak-anak juga minum. Iya sih, memang gue tahu kok itu. Apa nih? Apa terus lihat orang tepar gegara oplos minum, wah gila sih itu. Tapi itu ngeri sih, karena ngoplos gitu kan kita nggak tahu yang dia oplos apa aja ya. Gue tahu yang katanya tuh, kalau gue pernah kan kayak baca webtoon atau yang nonton gitu, yang mereka tuh mencampur-campurin minuman alkohol yang kayak what the hell gitu, nggak rasanya aneh kah gitu ya. Tapi gue tahu katanya sih rasanya ya sama-sama pahit aja udah gitu. Cuma gue kurang tahu kayak yang jadi masalah itu kalau ngoplosnya yang ngoplos yang aneh gitu loh. Kayak gitu, what the hell. Kurma juga kalau direndam air lama-lama juga jadi alkohol. Walah, gue baru tahu kalau itu. Nice info. Ternyata bisa kayak gitu ya. Temanku nggak pernah keluar kamar sampai fermentasi juga jadi alkohol. Wah boleh sih. dijual dijual teman dia tak pernah keluar rumah, siapa tahu dia fermentasi jadi alkohol. Serem juga ya. Ini mah bukan jadi alkohol lagi dia. Aduh. Apa, tapi nanas makan kebanyakan bikin gatal. Bukan bikin gatal sih, bikin kayak lidah tuh kayak sakit gitu gak sih? Gue gak tahu ya, tapi memang gak boleh kebanyakan memang. Let's go UTW jadi tukang bubur. Lumayan loh. Ingat kan film tukang bubur naik haji. Dia bisa naik haji bang. Mantap. Mereka tidak berpikir asal minum aja. Itu dia. Masalahnya tuh gue bingung gitu. Kalau misalnya masih sesama alkohol yang notabene kan gue pernah ya kayak denger berita dia ngoplos sama apa sih, sama baygon, pokoknya sama inilah obat nyamuk gitu lah. Gue kayak what, apa sih yang di pikiran mereka gitu loh. Apa coba, bayangkan obat nyamuk dicampur alkohol, nggak kak? Ya ampun, dia mencari jalur terbaik untuk sampai ke akhirat. Wow. halusinasi tiba-tiba pindah alam, mantap. Lah kok aku di sini gitu kan, lah kok gini gitu ya, mau plus obat nyamuk. mati respect. Nah itu dia enggak sih, itu cara terbaik sih kayaknya sih. Jadi ya dia halusinasi aja udah gitu, dia kira oh gue masih hidup gitu kan, oh ternyata sudah pindah alam boy. Tap. Real, cintai ususmu minum baygon tiap hari dioplos. Aduh, gue heran dah yang kayak gitu tuh, kayak oplos apaan sih gitu loh. Apa soalnya nanas kayak ada
ada kayak jarum-jarum. Wah, gue kurang tahu sih, tapi gue pernah makan nanas kebanyakan dan itu bikin lidah gue sakit, dan gue abis itu kayak trauma, nggak pernah mau makan nanas lagi. Sampai sekarang sih, tapi sampai sekarang sih udah beberapa kali makan lah. Cuman kalau habis makan nanas minum air putih, wah itu rasanya pahit sih. Gue nggak tahu kenapa gitu. Kayaknya ada penjelasan ininya deh. Tapi iya asli, dan nanas, alpukat tuh kalau habis makan, kalau minum air putih pasti pahit. Gue nggak tahu kenapa. Apa itu apa itu terjadi di orang lain tuh gue nggak tahu gitu. Tapi ya yang gue rasain sih kayak gitu ya. Nah iya kan, kurang tahu kan. Nah gue tuh kata mamaku dulu pas hamil ngidamnya nanas, waduh. Tapi setahu gue tuh nanas katanya nggak boleh ya. Ibu hamil tuh nggak boleh makan kebanyakan ya. Kebanyakan tuh nggak boleh gitu. Soalnya katanya tuh nanas itu tuh bisa bikin itu keguguran. Katanya sih gitu ya. Gue kurang tahu, tapi gue cuma kayak pernah dengernya aja gitu. Nanas, terus durian tuh. Nah, itu katanya sih nggak terlalu boleh banyak makan gitu. Karena nanti kalau nanas tuh bisa keguguran gitu. Setahu gue. Iya sih, memang kebanyakan memang nggak boleh sih. Cuman gue kurang tahu ya gitu. Tapi katanya tuh sebaiknya sih dihindarin. Terus juga kalau misalnya cewek mens, mendingan makan nanas gitu, karena ya demi mengeluarkan sisa-sisa kotoran, ya pokoknya hal-hal yang kayak darah-darah kotor tuh terkeluarkan, katanya sih gitu. Gue kurang tahu bener-benernya atau enggaknya gitu loh. Cuman karena basic ya keluarga gue tuh yang masih ada tercampur dengan hal-hal yang berbau obat-obatan tradisional. Jadi tuh ya dari buah-buahan itu gitu, kayak kayak obat darah tinggi tuh minum daun apa gitu, gue lupa. Itu katanya bisa memang nurunin ini kan tanpa perlu minum obat, bener-bener, tapi memang bener gitu. Nah kalau nanas nih gue nggak tahu bener atau enggaknya. Durian counternya manggis. Iya sih, bener kan, durian kan raja, sedangkan manggis kan ratu buah. Itu manggis. Katanya alpukat kalorinya tinggi. Sama ini ya, sama antioksidan kalau nggak salah alpukat tuh. Katanya sih ya lumayan buat menangkal radikal bebas alpukat tuh. Bagus memang buat badan. Obat Cina kebanyakan manjur ya? Iya memang, karena kan dari bahan-bahan alam, bukan yang istilahnya dicampur kimia dan segala macam gitu-gitu kan. Kalau misalnya obat-obatan yang biasa sekarang di kedokteran itu kan kebanyakan kan kimia-kimia yang kayak udah dicampur atau gitu-gitu loh, dari bakteri atau virus yang entah gimanain, atau jamur kan ada tuh yang dari jamur setahu gua, yang buat antibody ya, anti apa itu ya, yang buat buat demam atau apa gitu. Itu juga ada yang dari jamur kan. Nah makanya di gua tuh mungkin masih terkenal dengan obat-obatan tradisional, maka itu gua kayak kurang lebih tahu lah gitu. Cuma ya gua nggak tahu bener-benernya bener atau enggak gitu kan. Kadang-kadang kan karena belum diuji, nggak tahu bener-benernya bener gitu. Jadi ya gue kadang cuma ngikut doang gitu loh. Karena ya memang kepercayaan lah istilahnya gitu. Kayak gitu. Makanya kalau misalnya katanya itu ibu hamil ya nggak boleh aja makan nanas gitu. Sebaiknya sih jangan, takutnya kan nanti efek kemana-mana gitu. Tapi ya kalau misalnya mau makan pun silahkan gitu, cuman ya paling porsinya aja dijaga. Ya sih, obat Cina tuh gue kebanyakan pakai obat tradisional sih daripada obat dokter, kalau kecuali yang memang udah parah ya, baru gue pakai obat dokter. Percampuran. Nggak juga sih, karena kan obat-obatan China sendiri kan dia udah istilahnya memang dari alam, jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya beberapa tuh kalau misalnya tercampur dengan obat dokter gitu, nggak masalah, sebenarnya nggak masalah. Bahkan ada lagi yang memang benar-benar mahal lagi, 1 jutaan loh. Aku juga obat tradisional, tapi tradisi keluargaku dokter modern, ya beda lah kan.
mungkin tiap generasi beda ya gitu. Kayak kalau gua kan masih kental ininya, kental apa, kepercayaan itu masih kental gitu sebenarnya ya. Kan di Kalimantan bang. Kok di Jawa mungkin gue kurang tahu ya, kayak di Jakarta pokoknya di ibu kota tuh gue ngerasa kayak budaya tuh udah kayak hilang gitu. Jadi ya mungkin yang kayak obat-obatan tradisional tuh jarang banget. Ada pun mahal, ya mungkin mahal, cuman gue kurang tahu ya. Ada pun tapi kayak dikit banget tempatnya, memang harus tempat tertentu dan tempat itu gitu ya, memang kebanyakan orang Chinese gitu-gitu. Iya makanya itu kan. Apa nih ini bang, obat namanya beruang putih, bagus tuh, aku kurang tahu sih. Habu top bagus, bikin wasir dari temanku hilang, katanya udah nonjol banget, harus diopras. Oh nah iya, pokoknya obat-obatan tradisional tuh ya boleh. Biasanya kalau saya tradisional mentok-mentok jamu, nah itu bener. Kalau di Jawa itu kan jamu kan, kayak kunyit, rempah-rempah lah, kunyit, jahe kan. Kalau kunyit tuh buat cewek tuh bagus. Kalau pas lagi menstruasi itu mending minum kunyit, itu bagus ya. Tapi jangan kunyit yang, kalau bisa dari ibu-ibu jamu ya, atau enggak bikin sendiri gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada ya mau tak mau beli yang di Alfamart aja, kan ada yang dijual sachetan, itu pun boleh gitu kan. Soalnya kan kunyit memang tertulisnya memang bagus gitu, begitu ya. Paling kalau cowok minum pun nggak masalah sebenarnya ya, kan itu kan kesehatan juga, maksudnya nggak akan pengaruh apa-apa ke badan lah gitu, nggak akan lah, kayak gitu sih. Halo coy, halo Sabina saja, welcome. Berbrand susu sapi, karena naga lo gue buang lah. Biar shushu anjay, biar kayak apa sih namanya, kan dia kan naga itu kan apa sih, makhluk mitologi yang agung ya. Jadi ya udahlah, dia kan memberantas segala kejahatan, anjay, membahas segala kejahatan. Tapi memang benar sih kalau di cerita mitologi memang gitu. Tapi kenapa logonya beruang ya? Ya udahlah ya, emang udah apa memang udah branding ya, gimana ya. Kalau cowok minum nanti bangunnya jadi cewek, waduh itu sih gue bingung juga tuh. Nanti tiba-tiba Kimino namanya wa gitu kan. Aduh, ntar tiba-tiba jadi apa, cerita Kimi no Nawa, suddenly kebangun jadi cewek, pada pindah arwahnya. Enggak, saya tau kan cuma bercanda doang, saya ke mami juga kok. Kiranti gimana bagus juga kan. Kalau Kiranti nggak tahu sih, kalau yang kayaknya sih pernah gue dengar, nggak tahu ya, berita-berita gitu, itu jangan terlalu banyak aja, jangan terlalu banyak, karena kan dia kan ada pemanis buatannya istilahnya gitu. Jadi ya sebaiknya sih kalau bisa yang asli, yang benar-benar kunyit gitu ya. Mau bikin sendiri, mau beli sama ibu-ibu jamu kan soalnya itu bikinan sendiri. Jadi ya lebih apa ya, lebih nggak ada efek-efek lainnya lah gitu kan. Kalau pemanis buatan kebanyakan ya juga ntar ujung-ujungnya efeknya lain gitu. Nah ganti device lo kok hilang. Kayak gitu. Anjay, gue ngomong nih ngoceh sampai jam 10 gini bang. Gue udah mau apa sih, gue nggak tahu ya ini temen gue jadi atau nggak. Besok aja recordnya. Oh oke. Yes, berarti masih bisa ngobrol. Aduh, masih lanjut bang. Kunyit dikunyah nggak tahu ya enak atau enggak ya. Tapi kebanyakan nih masakan yang gue suka tuh yang berkaitan dengan kunyit tau. Soalnya enak, wangi juga, suka. Kayak ayam dibikin kunyit, digoreng kunyit tuh, enak banget. Intinya yang berbau-bau rempah-rempah tuh enak. Kayak ada lada dan segala macam gitu-gitu kan, itu enak sih. Kalau di gua tuh lada tuh bilang sahang. Kebanyakan pada bilangnya sahang gitu. Di gua bilangnya sahang ya, jadi bukan lada, sahang. Aku nggak tahan kalau kegigit kunyit. Aduh. Emang rasanya kayak gimana sih kalau kunyit yang bener-bener apa masih bentukannya gitu? Gue nggak tahu sih, gue nggak pernah. Kalau jahe iya, kalau jahe gue makan,
Tapi yang mesti udah dimasak ya maksudnya ya, tapi masih kayak ada apa sih, kayak ada serutannya itu enak, kayak pedes-pedes gimana gitu, hangat-hangat gimana gitu, enak enak banget kunyahnya. Tapi kalau kunyit yang benar-benar itu gue nggak tahu, gue cuma tahu yang udah versi bubuk udah mending jahe. Emang kenapa sih pahit ya, kayak agak pahit-pahit gitu ya, gue nggak tahu ya, karena biasanya rata-rata udah dijadiin masakan aja udah. Cuma sama minuman ibu jamu doang sih, karena kan manis gitu. Tapi yang gue rasa kayaknya nggak tahu ya, itu kan jadi kayak bubuk-bubuk gitu, jadi kayak ya nggak ada rasa apa-apa sih. Nggak tahu ya kalau misalnya benar-benar kunyitnya itu, gue nggak pernah gigit. Kayaknya sih bagi gue kayaknya enak. Aduh nggak tahu deh. Apa ya, karena kebanyakan ketemu obat-obat herbal yang rasanya kayak pahitnya minta ampun sih gue sih. Pernah ngunyah kencur nggak? Nggak pernah. Cuman kalau apa ya, dijadiin makan sih pernah sih, kencur enak. Tapi kalau misalnya dijadi apa, maksudnya kayak kalau misalnya di apa sih, digigit gitu, gue nggak tahu gimana rasanya. Ya dicoba aja sendiri, mungkin suka, kayak nggak tahu deh. Iya ya, gue penasaran ya. Kayaknya boleh. Aduh sih, paling boleh dah. Jangan gila-gila dah Kai. Aduh, aneh-aneh dah nih orang. Aduh. Tapi penasaran sih, kayak gue tuh yang gue bilang, yang gue pernah ngerasain itu loh, ngerasain micin aja gue aja kan karena penasaran gitu. Jadi kayaknya enak deh. Kayaknya daripada micin. Gue pernah nyemili micin maksudnya. Seperti makan kunyit, let's go. Enggak lah, nggak dimakan lah, maksudnya nyoba dikit aja, secuil aja. Nggak mungkin dong langsung makan apa sih, rimpangnya, apa bilang sebutannya rimpang kan, nggak mungkin segitu loh, aneh banget dah. Gue seaneh-aneh, kayaknya seaneh-anehnya gue tuh kayaknya nggak pernah ya sampai mukbang kunyit deh, kayaknya nggak gitu sih kata gue sih. Aduh, nggak, gue nggak bakal segila itu sih sampai mukbang kunyit sih, buat apa? Buat konten. Aduh, nggak, micin aja gue cuma seuprit dong aja gue rasa aneh, kayaknya nggak tahu deh kalau kunyit. Kalau jahe sih masih mending lah, gue masih bisa terima lah itu, masih oke lah, nggak apa-apa lah. Soalnya tuh apa ya, obat-obatan herbal kebanyakan pahit-pahit sih, enggak semua sih, tapi ya rata-rata aneh rasanya, terus kebanyakan pahit gitu. Tapi ya itu yang apa, katanya kan pahit itu kan obat. Let's go ASMR jahe beserta rimpang. Ya enggak lah, enggak gitu lah, enggak bersih banget dah itu, apa pasti ada tanah-tanahnya. Kamu mau makan tanah? Aduh, banyak bakteri bang, banyak vitamin unsur hara. Nggak mau gue, kayak aneh banget nih ASMR makan jahe apa coba, tolonglah. Enggak lah, kalau jahe makanan mah masih oke lah, maksudnya masih kayak di serut-serutannya masih gue makan nih. Makan beserta rimpangnya gimana tuh bang? Nggak, apa gue nih mau mengalahkan Tamboy Kun kah? Bambang Tamboy Kun. Bambang Tamboy Kun kan makannya ya pedes-pedes tuh kan. Nah kalau gue stream makan kunyit, mukbang kunyit, mukbang segala rempah-rempah, anjay, pengen mengalahkan Bambang Tamboy Kun dah gue. Mantap. Ntar apa, Henry Phil anjay, ini loh kunyit, nah kita makan krek anjay gitu ya. Kocak juga ya kalau nggak ada yang, gue gak bakal si gila itu sih gue ngelakuin bikin konten sih, itu kata gue terlalu mukbang rempah-rempah demi mengundang kembali penjajah, nggak perlu sih. Ayo, oh iya ya, penjajah kan apa datang ke Indonesia demi awalnya rempah-rempah doang ya, tiba-tiba jadi nepotisme dan lain-lain. Aduh, apa sih, ada dua ini ya, kolonialisme sama apa gitu, ada dua ininya ya, menjajahnya ya, lupa gue gimana, apa pelajaran IPS zaman SMP. Vitamin, mineral, bakteri, kuman-kuman, cacing tanah dan semut, ya betul segala apa, masih kalau beserta rimpang-rimpangnya segala macam benda-benda itu pasti ada.
Ya paling paling ujung-ujungnya ntar lo tiba-tiba ke WC, ke WC, ke WC gitu bolak-balik. Ya paling gitu. Ya kalau kalau nggak kena diare, ya paling masuk rumah sakit keracunan makanan. Aduh. Tapi Tamboikun nggak pernah makan serimpang-rimpang. Ya iyalah. Mana dia mau? Gila kakao. Nah gila. Dia mah sedia apa sedia makanan pedes-pedes tapi dia masih kayak apa ya? Kayak mungkin punya ini caranya tersendiri gitu biar nggak sakit. Pasti ada. Kayak dia kan makan banyak gitu kan dia olahraga ya. Olahraga, nge-gym dan segala macam gitu-gitu kan ya. Supaya nggak yang apa merusak badan gitu. Dia memang makan porsi gede yang istilahnya ya kayak merusak badan tapi kan dia punya counternya gitu loh. Masa gue harus galang gue nggak bakal segila itu melakukan konten bang demi konten gue nggak akan segila itu aja. Apa anda apa gue disuruh mengalahkan orang yang bikin konten apa nyiram yang mandi lumpur kan enggak lah gue nggak akan segila itu. Gue mah masih normal. Aku masih normal walaupun kadang-kadang tidak normal. Aku adalah anomali. Raka semuanya sama asam lambung. Let him cook. That's right. Let him cook. Aduh lo apa ya lambung gue adios ntar kena tipes lagi adios. Nggak mau gue. Udahlah masih udahlah ada GERD ditambah makan aneh-aneh. Pusing lah kau. Pola balik rumah sakit ada yang ada biaya adios tambah mahal. Halo Faiz Josar. Selamat datang. Abang olahraga seminggu 6 kali. Gue nggak tahu sih. Tipes makan sehari-hari saya. Ini sih kebanyakan kerja ini mah, kebanyakan begadang. Tipes lama-lama. Apa ya overwork ya. Workaholic kebanyakan tuh pasti tipes. Enggak lah, gue nggak mau lah. Ntar GERD susah, pusing. Masanya tuh biaya rumah sakit bukannya murah, mahal bang. Tolonglah. Lu obat tradisional pahit banget lagi, nggak bisa langsung telan itu. Overwatch anjay. Apa nih mau main Overwatch? Gue nggak ada gamenya sih. Kalau Valorant oke lah. Kalau Valorant oke, let's go kita mabar. Tapi kalau Overwatch enggak deh, nggak dulu, nggak main soalnya. Itu aja bestie nih. Bestinya penyakit. kurang apa lagi ya? Oh ya, kurang apa lagi ya bestie ya selain hewan dan selain manusia. Oh, kayaknya penyakit boleh deh gitu ya. PVP skip dulu. Enggak dah, gue nggak main Overwatch tapi tahu, cuman nggak main. Karena nggak tangan tuh nggak secepat itu, tangan tua. Yang nggak bisa ngeklik cepet-cepet, pusing gue ngeklik cepet-cepet tuh, bingung saya. Nggak bisa fasan nggak bisa. Apa bestinya selain manusia dan hewan, bestinya penyakit aja. Kalau gue sih GERD, nggak boleh itu makan yang terlalu pedas, terlalu asam. Nah soalnya tuh kebanyakan rumah sakit sekarang kan banyak yang jualan obat. Gue tahu karena gue tuh dulu pernah magang lah, kerja gitu di salah satu apotek. Harga tuh bisa dinaikin 2 kali lipat. Jadi makanya gue tahu gitu, kayak daripada berurusan dengan rumah sakit mah mendingan gue sehat-sehat aja gitu. Walaupun sering begadang. Tapi ya udahlah gitu. Kayaknya aduh. Lu kesedak. Alamak bentar. Sudah air putih lagi. Aduh, bentar. Minum itulah. Udah kesedak minuman, minum lagi. Bentar.
Dah, aman. No, digigit air. Kenapa digigit air? Ada, kesedak. Gara minum. Air putih sih. Cuma nggak enak aja. Ya intinya tuh, ya kalau misalnya ya soal obat-obatan tradisional tuh, ya begitulah. Si tenggelam. Hello, I'm under the water. Please help me. Kalau di RS jualan paku, semen, nanti dikira toko bangunan. Nah, itu dia, benar juga. Aduh. Weh, alergi air putih serem juga ya. Jadi seumur hidupnya dia minum apa? Minuman soda gitu. Dan minum soda kan juga ada air ya. Gimana tuh? Gue agak bingung juga sih kalau orang alergi air putih tuh. Dia seumur hidup gak bisa minum tuh. Susah. Apa jadi ini? Jadi kayak rabies. Masa jadi rabies? Kan rabies kan jatuhnya ya bener sih, alergi air sih jadinya. Dia gak bisa minum. Rabies itu. Katanya kalau pas minum tuh sakit gitu ya, tenggorokan ya. Katanya gitu sih. Setahu gue ya. Katanya sih karena virus, bakteri atau virus gitu. Nah, itu tuh aku suka suara yang kayak berat-berat tadi. Gimana ya? Gue tuh habis minum bang tadi kesedak. Bentar. Jadi tuh kayak apa sih namanya? Apa ya? Sekali habis kesedak beda suara gitu ya. Kocak juga gue. Aduh. Apa sih namanya? Enggak, gue enggak. Tadi gue habis minum karena haus kan. Tapi ya kesedak karena minum kecepatan. Internet gue sih kocak juga nih. Kayak aslinya 2 orang. Aduh, nggak salah. Aja nggak salah. Mengaku tiba-tiba kayak aslinya 2 orang. Enggak lah. Gue sendiri gitu. Tapi mungkin enggak sih, nggak jadi. Gue nggak bakal. Ya kayak api lawan api, kesedak pun lawan dengan kesedak pula. Adios dong gue. No, janganlah. Gue nih sering kesedak tau. Ya karena minum kecepatan atau apa gitu. Apa nih, Kai bisa tawarin telur asin nggak? Kenapa tuh tiba-tiba telur asin? Alamak, patah-patah. Iya, internetku tiba-tiba. Kayaknya internet gue ikutan kesedak deh. Internet gue ikutan kesedak. Ada, tiba-tiba patah-patah gini jam segini ya. Kok kocak juga ya, kenapa ya? Kayak aslinya 2 orang. Nggak salah sih, 2 orang sih. Bisa 2-3 suara gitu. Iya, 2-3 suara. Ya kalau suara yang gue ngomong kayak biasa gini sih ya udahlah gitu. Tapi bisa suara-suara yang lain yang belum pernah kalian dengar atau mungkin sudah pernah kalian dengar juga, ya sudahlah. Aduh, bayar dulu biar lancar lagi. Bukan masalah bayar, ini mah karena banyak yang guna aja. Kan di rumah kan ada berapa orang sih gitu loh. Udahlah kalau kayak gitu gue stream aja dah suara loli kakak. Nah ya salah satunya sih. Salah satunya. Ada bener salah satunya. Anda belum pernah ketemu ini kan, kayak kecil kan. Anda belum pernah ketemu kayak bocil kan. Nah itu dia itulah kayak bocil itu. Asli kalian maksudnya kalian siapapun harus mengundang bocil satu itu. Karena ribut woy, atau enggak karungin aja udah bawa pulang. Praktekin kayak kecil. Waduh, nggak bisa. Kayak kecilnya lagi tidur. Kecilnya bener, kecilnya lagi tidur. Nggak bisa dibangunkan. Personalitinya nggak bisa dibangunkan. Kecuali kalau misalnya dia nanti stream. Iya, tapi sebenarnya bisa dipraktekin.
Nah dah, ya successful. Nah akhirnya apa nih, aku mesti duluan ya, semoga hari kalian kiranti terus. Aduh, kiranti gitu. See you, oke, bye bye, selamat istirahat. Aku oke, OTW ambil karung beras. Kalau kalian mau denger, kalian bisa donate 10.000. Itu ada suara gua, suara bocil. Anjay, suara bocil. Kalau kalian kangen suara bocil, silahkanlah donate 10.000 doang. Mau ditraktir, kayaknya ya mau ditraktir mau si Saweria ada suara itu bocil. Mau coba, anjay, silahkan coba. Aduh, jadi promosi halus gini, soft promotion gini gua. Aduh, tahu gak apa yang paling mewah di dunia ini? Apa tuh? Emas. Aduh, internet gue sih gila kali tuh, tiba-tiba jadi lobat, parah banget. Ayo donate. ayo Aduh, soft promotion gini gue nih ya. Aduh, gue praktekin aja lah, kasihan lah kalian. Gue nggak mau kalian tuh donate lah. Ntar gue praktekin aja dah. Ntar gue tekan dulu. Aduh, internet gue sih gila kali tuh. Nah dah, ini karena gue kayaknya adek gue download sesuatu deh. Hell nah, belum isi dana GoPay sama pulsa. Kayaknya sih karena adek gue ada download sesuatu sih, kayak download. Berat nonton YouTube mungkin. Enggak, gue lagi nggak nonton YouTube. Enggak, ini tuh kayaknya karena atau download. Iya itu kayaknya karena download. Kayaknya adik gue tuh lagi download anime. Dia kan sering download anime malam-malam, ditinggal laptop ya kan. Jadi gue gak tahu deh. Paling memang di dunia ini adalah pernikahan kita. Si paling pernikahan kita dah. Hili Hili. Tuh kan, tiba-tiba baru muncul notif ini loh. Gue nih tiba-tiba muncul notif apa sih namanya, notif Steam gitu, kayak baru ini. Ntar gue ini deh. Nah kalau kalian mau denger nih, ntar gue coba tes nonton anime malam-malam enggak. Arigatou gozaimasu, sensei. Nah itu dia nih. Kalau kalian mau dengar satu kali lagi nih. Nah, kok nggak masuk? Sentesnya nggak masuk. Arigatou gozaimasu, sensei. Nah, itu dia. Ara-ara, ya silakan donate lah 5.000 doang. 5.000 doang, kayak kemarin dong. Ada yang donate, yang berani donate tuh, yang demi Ara-ara tuh. Banyak lah. Nggak tahu sih berapa kali tuh dikirim asli dah. Gue kayak, iya tuh. Aduh, ayo donate 5.000 doang. Kalau mau bocil ya 10.000 aja. Aduh, soft promotion gini gue loh. Ntar lah, tunggu, ntar. Nanti kalau misalnya kalian mau ketemu bocil, suruh aja tuh bocil loh. Ara-ara silakan dah gitu. Aja suruh ketemu bocil. Ya, dia gitulah. Nanti tunggu gua suruh. Dia tuh gak mau disuruh kalau dia tuh gak mau live stream kalau gak gua suruh. Ada, dia harus gua suruh si bocil. Ya kalau misalnya main game tuh lebih ke bocil sih. Maksudnya kalau misalnya mau mainnya seneng-seneng, mendingan sama bocil gitu, karena dia lebih cerewet daripada gua kan nggak cerewet. Gua mah anteng-anteng bae, diem. Aduh, ya udahlah kalau gitu. Internet gua lagi aneh banget, tiba-tiba ini kan merah kuning hijau. Kayaknya adik gua lagi download sesuatu gitu. Jadi kayak gitu, bye bye semuanya. Gue juga mau selesaiin kerjaan gue sih. Rasa ingin mengebuk provider internet kayak gimana ya. Ayo silakan digebuk. Gue sih nggak apa-apa ya, silakan aja. Terima kasih. Terima kasih sudah mewakili. Ya udah, bye bye kalau gitu. Sudah, gue capek banget asli dah, demi apa. Ya udah, bye bye semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa tidur ya. Semoga tidur
Ayolah, orang mau selesai gitu. Ya sudah. So, jangan lupa. Dadah Kai. Ya, bye bye. Arigatou gozaimasu sudah datang. Jangan lupa jaga kesehatan. Intinya semoga mimpi indah. Semoga mimpi yang kepengen kalian mimpiin ya. Semoga tercapai. Anjay. Apa sih? Apa sih gue? Ada endingnya. Ya udah kalau gitu gue ciao ya. Bye bye. Ciao. Arigatou gozaimasu. Jana. Bye bye.